5 jam kemudian, sungguh sial. Keempat naga omong kosong itu semuanya sombong di kuil, tapi mereka bahkan tidak bisa membasmi anak itu, sial. Ketika Lan Feng melihat 4 naga gila dihantam ke tanah oleh jejak tangan besar Chen Hao, dia pergi tanpa ragu-ragu. Meskipun dia merasakan turbulensi hebat di langit dan bumi, dia tidak berani memperhatikannya. Karena, di dalam hatinya, dia selalu merasa diperhatikan oleh Chen Hao. Meskipun dia tahu itu tidak mungkin, dia tidak memiliki keberanian untuk mengambil risiko. Inti buah abadi kondensasi Tao telah menyebabkan dia sangat kesakitan sehingga dia ingin membasminya. Jika Chen Hao menjarah hartanya lagi, dia akan sangat marah sampai mati. Setelah berlari liar selama 3 jam, Lan Feng akhirnya melambat dan menarik napas. Semakin jauh kita melangkah, semakin sedikit kota yang dibatasi, dan para penggarap semakin banyak berkumpul. Jika saya bertemu orang itu lagi, saya tidak punya ruang untuk melawan. Hanya saja, terlalu kuat. Meskipun Lan Feng tidak mau mengakuinya, dia tetap tidak bisa. Tahukah Anda, bukan karena 4 naga gila itu lemah, tapi karena Chen Hao terlalu mesum. Cek cek cek, tiba-tiba beberapa fluktuasi energi datang secara tiba-tiba. Siapa itu? Lan Feng tiba-tiba terkejut, menghunus pedangnya, melirik ke depan dan ke belakang, dan bertanya dengan tajam. Langit malam cerah, dan tidak ada yang mencurigakan di pegunungan tandus itu. Sial, aku, murid kuil Lan Feng, ternyata adalah burung yang ketakutan. Fiuh, ayo kita cari gua untuk pulih dan pulih, istirahat dulu. Dalam 5 jam, meskipun dia tidak bisa terbang, dia telah menempuh perjalanan ratusan ribu mil, jadi tidak mungkin anak itu bisa mengikuti. Jie, siapa? Lan Feng tiba-tiba merasa ngeri. Jika fluktuasi energi yang saya rasakan barusan hanyalah ilusi, maka tawa menyeramkan kali ini jelas bukan ilusi. Jangan berpura-pura menjadi hantu. Saya Lan Feng, murid kuil, jenius nomor 1 di dunia, keluarga Lan. Jie, tawa menakutkan itu tidak menentu. Kadang di belakangnya, kadang di depannya, dan bergerak ke timur dan barat. Lan Feng tidak mampu mengunci aura lawan sama sekali. 9 master alam abadi-abadi, master manapun dari alam abadi bumi tidak akan dapat menguncinya. Mereka semua dapat melakukan ini, tetapi sekarang, sangat mustahil untuk melakukannya. Tidak ada yang bisa secepat itu, artinya tawa seram itu pasti bukan hanya satu orang. Lan Feng memegang pedang di satu tangan dan menyentuh bungkusan di belakang punggungnya dengan gugup dengan tangan lainnya. Rambutnya berdiri tegak saat dia berkata dengan tegas, tidak peduli siapa kamu, jika kamu ingin memblokir jalan dan merampok, maka aku beritahu kamu, jangan pernah memikirkannya. Dengan token itu, catatan apapun akan dikirim kembali ke pusat aliansi. Ya, sosok yang tampaknya telah benar-benar menyatu dengan malam tiba-tiba muncul di depan Lan Feng, matanya bersinar dengan cahaya biru samar, seperti keinginan, dan dia bertanya dengan provokatif. Ketika Lan Feng melihat sosok ini, jantungnya berdetak kencang, klan hantu. Jie, bos, ini pasti domba gemuk kan? Murid kuil ras manusia, cek, paketnya tidak kecil, pasti ada banyak barang bagus. Sosok lain muncul di belakang Lan Feng, sedikit bersemangat. Suara itu dipenuhi dengan kesuraman bawaan dari suku hantu. Aku tidak tahu, kakak keempat, aku tidak memberitahumu. Meskipun anak ini adalah murid kuil, kekuatannya rata-rata. Dia terlihat seperti beruang, dan dia tidak memiliki sikap orang yang kuat, sama sekali. Apakah kamu takut setengah mati? Sama seperti ini, apa gunanya dia? Tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali, sosok lain muncul. Membasmi murid kuil umat manusia, bahkan nilai kontribusi terburuknya adalah 1000. Tidak masalah apakah kamu punya bayi atau tidak, Jie. Kultivator hantu pertama yang muncul, bos dari keempatnya, sedih. Dia berkata dengan sedih, oke, ayo kita lakukan. Kamu berani. Kamu pikir aku takut padamu. Kamu berani menantangku berduel. Lan Feng ketakutan dan bahkan lebih kesal. Jika dia tahu bahwa dia akan bertemu dengan suku hantu di sini, dia tidak akan berani untuk pergi sendirian, tapi sekarang dia menyesalinya. Satu-satunya cara untuk menghindari bencana ini adalah dengan menemukan cara. Meskipun dia tidak bisa merasakan aura keempat klan hantu ini, dia tahu bahwa mereka yang berani datang dan memburu satu klan manusia pasti tidak terlalu buruk. Khususnya, fakta bahwa lawan bahkan tidak melakukan pembasmian terbaiknya sudah cukup untuk menunjukkan bahwa lawan memiliki kemampuan untuk membasminya secara langsung. Duel, oke. Kamu bisa menantang kami 4 bersaudara. Ledakan. Ada 4 suku hantu yang menyerang. Tolong. Lan Feng sangat marah hingga dia muntah darah,
tapi dia tidak ingin dibasmi. Dia tiba-tiba memanggil energi di sekitarnya dan berteriak sekuat tenaga. Pada saat yang sama, dia mengangkat pedangnya untuk membasminya. Berdengung, cahaya keemasan terang terkondensasi menjadi rune misterius, muncul dari pedang yang tampaknya biasa di tangan Lan Feng. Dalam sekejap, cahaya pedang yang agung, kuat, dan tebal muncul. Hah! Pedang yang sangat kuat. Hati-hati, anak keempat. Sudah terlambat. Mati. Boom. Ah! Bodoh amat John. Anak keempat tidak menyangka bahwa Lan Feng, yang ketakutan seperti beruang, tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang begitu kuat. Tanpa diduga, cahaya pedangnya yang tak tertandingi tiba-tiba meledak pedang terbang, dan jika dia tidak bereaksi dengan cepat, dia mungkin terbasmi. Orang ini ahli berpura-pura menjadi Nangui dan memakan harimau. Mengejar, ingin kabur, bermimpi. His, his, his. Keempat sosok itu menyatu ke dalam kegelapan dalam sekejap, dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Tolong, hanya ada 4 klan hantu. Saya Lan Feng, murid kuil. Siapa yang bisa menyelamatkan saya dan memberi saya senjata suci? Kekuatan Lan Feng sendiri tidak lemah, dan dia diberkati dengan keberuntungan yang luar biasa. Satu orang telah memperoleh senjata sihir kuno dan ramuan, yang pastinya jauh lebih kuat dari tim lain, meskipun dia tidak memiliki kesempatan untuk memasuki istana inti manapun. Namun meski begitu, keempat orang ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh Lan Feng. Yang lebih buruk lagi adalah di bawah 9 larangan abadi, tanda pemimpin umat manusia tidak dapat mengirimkan sinyal bahaya sama sekali, dan hanya dapat mengandalkan teriakan kasusnya, bagaimana bisa penting untuk berteriak. Untungnya, hanya ada 4 lawan, dan kekuatan mereka tidak begitu kuat sehingga tidak bisa bersaing dengan mereka. Lan Feng hanya perlu mengatakan yang sebenarnya dan berjanji akan diberi hadiah senjata suci dan senjata ajaib. Dia percaya bahwa selama ada tim kecil dalam jarak 1000 mil, mereka pasti akan datang untuk menyelamatkan. Namun, kemungkinan bertemu dengan seorang kultivator di pegunungan dan punggung bukit tandus yang tak berujung ini sangat kecil. Mati saja. Tertawa, bos tercepat. Ketika dia melihat Lan Feng mencapai jangkauan serangan, dia tiba-tiba mengacungkan tombak, dan naga senjata yang ganas itu tersapu. Ledakan, Lan Feng membalas dengan pedangnya, menyemburkan seteguk darah. Di bawah kekuatan guncangan yang sangat besar, sosoknya tiba-tiba berakselerasi lagi. Bagus sekali, pedang anak ini sangat kuat, lebih kuat dari harta apapun yang kita peroleh. Bos merasakan kedalaman dan misteri cahaya pedang Lan Feng, dan berkata dengan lebih bersemangat, kejar dengan seluruh kekuatanmu. Apa? Pada saat ini, yang mengejutkan keempat pembudidaya hantu adalah bahwa Lan Feng, yang melarikan diri dengan gila-gilaan, benar-benar melepaskan ikatan bungkusan di punggungnya, memanfaatkan celah pendek antara melompat dan melakukan tendangan voli, dan mengeluarkan sepasang sepatu yang tadinya tidak terikat. Bersinar terang di malam hari. Mengenakan sepatu bot perak dengan cepat, ketika dia mendarat dan bangkit lagi, 2 tanda perak cerah melintas di bawah kakinya, dan kecepatannya meningkat 10% penuh. Ini adalah ruang 9 dewa terlarang. Ini bisa meningkatkan 1%, itu masih bisa menjalankan rune. Ini jelas merupakan harta suci. Mereka berempat terkejut dan senang bisa melompat ke puncak biru lagi. Mereka mengeluarkan pedang dan baju besi lembut berwarna perak dan menaruhnya di tubuh mereka melakukan tendangan voli, mengenakan One Piece. Setelah beberapa kali, orang ini berubah menjadi armor perak, bahkan kepalanya bersenjata. Terlebih lagi, ketika satu set armor terbentuk, cahaya perak muncul dari tubuhnya, dikelilingi oleh rune, dan kecepatannya meningkat 10%. Tetapkan bonus. Setelan. Ternyata itu adalah setelan tingkat senjata suci. Telah dilepaskan. Keempat pembudidaya hantu benar-benar bersemangat, mengaum, menggelegar, seolah-olah mereka telah meminum afrodisiak, dan kecepatan mereka melonjak dengan gila-gilaan. Lan Feng tidak pernah menyangka bahwa untuk meningkatkan modal penyelamat nyawanya, dia mengenakan setelan artefak suci pengejaran sapi yang memiliki peluang besar untuk diperolehnya, tetapi itu akan menyebabkan alam semesta kecil yang terdiri dari 4 orang yang rakus meledak, alih-alih bisa menyingkirkannya, itu akan membuat mereka mendekat semakin cepat. Dengan cepat, lingkungan sekitar menjadi sunyi, tanpa ada manusia penggarap yang merespon sama sekali. Menghadapi ancaman kematian, Lan Feng mengesampingkan rasa takutnya sepenuhnya dan hanya memiliki satu keyakinan di benaknya, melarikan diri. Melarikan diri secepat mungkin. Tapi, bangun, keempat hantu itu jelas merupakan tim yang terkoordinasi dengan baik. Hantu kedua terbang ke udara, dan hantu pertama melesat dengan seluruh kekuatannya. Tiba-tiba, seperti bola meriam, ia melonjak menembus kehampaan,
dan dalam sekejap, pedang itu terbang dari atas kepala Lan Feng. Terbang melewatinya, melambaikan tangannya adalah pedang yang menakutkan. Cahaya pedang biru menerangi langit, dan energi pembasmian yang tak ada habisnya memaksa Lan Feng memuntahkan darah dan mengayunkan pedangnya untuk menemuinya. Ledakan. Dalam duel ini, Lan Feng mendapat perlindungan dan bonus dari setelan artefak suci. Dia tidak terluka, tapi dia tidak bisa menggunakan kekuatan untuk mempercepat pelariannya. Dia tahu bahwa dia mungkin kehilangan nyawanya hari ini. Feng merasa sedikit menyesal dan lebih memilih menjadi Ibel Chen Hao menjarah lebih baik menjadi kosong daripada mati. Lagi pula, meskipun Chen Hao menjarahnya berkali-kali, dia tidak pernah membasminya. Pikiran ini terlintas, dan Lan Feng berhenti dan melihat keempat orang yang mengelilinginya di dalam inti. Seorang kultivator suku hantu, semangat juangnya meningkat. Lari, bodoh amat John, apakah kamu akan melarikan diri lagi? Jie, dengan patuh serahkan semua senjata ajaib dan berikanmu seluruh mayat. Apa-apaan ini? Biarpun aku mati, aku tetap ingin seseorang mendukungku. Kalau kamu punya nyali, datang saja. Ledakan, cahaya perak cerah menerangi ruangan dengan radius ribuan kaki, dan aura Lan Feng melonjak di sekelilingnya. Dalam situasi kematian yang menyedihkan, harga dirinya sebagai murid kuil dan martabat seorang kultivator manusia membuatnya melakukan kekerasan, tetapi dia melakukannya tidak mengambil tindakan secara langsung. Sebaliknya, dia segera mengeluarkan sebuah kotak dari bungkusnya, membukanya, dan mengeluarkannya. Dia mengeluarkan ramuan seukuran kepalan tangan dan langsung menelannya. Dia bergerak sangat cepat dan melakukannya sekaligus. Meski begitu, ramuan itu mengeluarkan aroma obat yang kuat ketika muncul sebentar, yang membuat keempat praktisi suku hantu itu tercengang. Bagaimana mungkin murid kuil yang tidak terlalu kuat ini memiliki begitu banyak harta? Apakah ada lebih banyak harta dalam paket sebesar itu? Bahkan orang bodoh pun dapat mengetahui bahwa ramuan itu adalah ramuan berkualitas tinggi yang tersisa dari zaman kuno. Tidak mungkin mengukur seberapa kuat ramuan itu. Tapi Lan Feng, yang matanya memancarkan kegilaan, benar-benar menelannya dalam satu tegukan. Ini jelas mengancam nyawa. Boom! Aum! Energi agung dan menakutkan dari pintu masuk ramuan itu menyala seperti api yang berkobar di tubuh Lan Feng. Dia tidak berani meredamnya dengan pikirannya. Bahkan penyerapan alaminya membuatnya merasa seperti akan meledak dan mati. Namun dalam situasi fatal ini, dia tidak punya pilihan. Raungan seperti binatang secara otomatis mengalir dari dantiannya ke tenggorokannya, meletus dan bergema di seluruh langit. Aku seharusnya mengambil tindakan lebih awal. Sayang sekali aku kehilangan ramuan kuno yang hebat. Sesosok menatap Lan Feng dan empat pembudidaya hantu dari jauh untuk dirinya sendiri. Kalian semua mati. Hihihihihi. Kekuatan yang melonjak hampir meledakkan Lan Feng. Pikirannya tidak dapat mengendalikan energi sama sekali, apalagi memadatkan rune rahasia apapun. Hanya energi murni yang keluar dari pedang kuno. Lan Feng terus mengayunkan pedang tanpa bernapas muncrat dalam radius 100 kaki. Energi pedang memotong secara vertikal dan horizontal, membasmi ke segala arah. Minggir dulu. Jangan berhadapan langsung dengannya sekarang. Anak ini akan meledak dan mati tanpa kita mengambil tindakan. Benar, Jie. Bodoh sekali. Jika ramuan kuno sebesar kepalan tangan dapat dipertahankan hingga hari ini, itu pasti ramuan suci kelas atas. Belum lagi alam abadi duniawi, bahkan Daluo Jinxian harus memperbaikinya sedikit demi sedikit. Benar-benar mencari kematian. Ah, sial, sayang sekali. Ya, aku sangat patah hati. Desis. Menghadapi serangan energi kekerasan murni, keempat pembudidaya suku hantu tidak berani menghadapi mereka secara langsung. Mereka bergabung ke dalam kegelapan dan mundur, suara mereka tidak menentu, tetapi mereka tidak panik sama sekali, pandai dalam pembasmian tersembunyi. Pada level yang sama, sulit bagi pembudidaya dari ras lain untuk menangkap aura mereka. Inilah mengapa mereka berani memasuki wilayah ras manusia untuk menembak dan memburu pembudidaya ketika ras besar sedang berkumpul. Ah, reptil! Apakah kamu punya nyali untuk keluar dan melawanku? Boom. Lan Feng meraung marah, matanya merah, dan dia menelan pil itu dengan sekuat tenaga, karena dia bertekad untuk mati dan ingin membantunya. Dia kuat, memang dia menjadi beberapa kali lebih kuat dalam sekejap, tapi dia tidak menyangka suku hantu licik tidak akan memberinya kesempatan untuk bertarung langsung. Hanya orang idiot yang akan melawanmu. Bukankah menyenangkan melihatmu meledak dan mati? Jie. Orang ini kekuatannya rata-rata dan memiliki banyak harta. Keberuntungan dan peluangnya sungguh luar biasa. Jika kita membasminya,
mungkin saudara kita masih beruntung, jie 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 jie. Cek, cek, kasihan sekali. Kalau beberapa menit lagi terlihat seperti ini, pasti akan mekar dengan pesat, kan? Itu benar, Lan Feng seperti binatang gila, mengejar dan membasmi tanpa pandang bulu. Sayangnya semua usahanya sia-sia, bahkan sudut pakaian pihak lain tidak bisa disentuh. Saya tidak mau menyerah. Saya tidak mau menyerah. Merasakan energi yang semakin ganas di dantian dan tubuhnya, Lan Feng mengayunkan pedang di tangannya dengan gila-gilaan, tetapi kecepatan pelepasan energi masih tidak dapat mengimbangi kekuatan obat mujarab yang kuat. Takdirnya sepertinya memimpin selangkah demi selangkah menuju ledakan sampai mati, dan pada akhirnya dia tidak mampu membasmi satu pun lawannya. Mendesis, sesosok tubuh bertiup seperti angin sepoi-sepoi, dan di bawah langit malam yang cerah, meskipun sosok itu tidak dapat sepenuhnya disembunyikan, cahaya terang yang memancar di sekitar Lan Feng seperti matahari dan bulan di langit. Ketika dia menarik semua perhatian keempat pembudidaya hantu, tidak ada yang memperhatikan kedatangannya. Gunung, sungai, tumbuh-tumbuhan, dan kerikil semuanya menjadi penyangga untuk menyembunyikan sosoknya. Dengan langkah lincah dan gerakan halus, ia hanya setinggi anak berusia 5 atau 6 tahun dengan dagingnya yang menentang surga menyusut dan berubah menjadi tulang. Bagaikan kucing dan kucing, secepat kilat. Dibandingkan dengan bakat klan hantu, mereka tidak mau menyerah. Chen Hao harus mengambil tindakan. Chen Hao tidak tahan bahwa putra takdir yang cantik, Lan Feng, mati seperti ini. Belum lagi inti buah abadi Ningdao, bahkan harta yang dijarah beberapa kali sebelumnya tidak lebih kecil dari apa yang dia peroleh di istana inti. Bagaimana dia bisa mati? Ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain ribuan mil jauhnya tidak cukup untuk menggambarkan nasib antara Chen Hao dan Lan Feng. Ini bos dari 4 orang, yang terkuat. Biarkan aku yang melakukannya dulu padamu. Di bawah langit malam, mata Chen Hao bersinar dengan cahaya keemasan yang redup, seperti mata Sun Wukong yang menyala-nyala. Tidak, tepatnya, mereka adalah mata api dan mata emas. Bakat klan hantu tersembunyi, dan tidak ada cara untuk menyembunyikannya di bawah mata supernaturalnya. Sama seperti Humeiniang dan orang lain yang ingin menjadi Oriole, Chen Hao dapat langsung melihat dengan jelas. Dalam hal ini, selama pelarangan kelima dari 9 dewa, mata supernatural Chen Hao kembali ke keadaan semula. Sayangnya keempat pria klan hantu ini tidak secantik Humeiniang dengan bokong telanjang. Tentu saja, pada awalnya, Chen Hao sedang tidak berminat untuk mengapresiasi Humeiniang dengan cermat. Desis, desis. Dalam sekejap, Chen Hao, yang bertubuh mungil dan gesit seperti seorang anak, dekat dengan bos klan hantu. Pada saat ini, Chen Hao menahan napas, melambat, menahan auranya sepenuhnya, dan mendekat selangkah demi selangkah. Sayang sekali, energi yang terkandung dalam pil ini terlalu menakutkan, sial. Yang tertua di antara 4 orang sama sekali tidak menyadari pendekatan Chen Hao. Dia menyaksikan Lan Feng yang panik menyerang kemana-mana untuk melampiaskannya energi. Namun tubuhnya masih terus membesar, diledakkan sedikit demi sedikit seperti balon, kasihan dengan pilnya. Ya, sungguh disayangkan. Ya, setidaknya itu adalah ramuan tingkat suci, harta yang mutlak. Suara yang sama menyeramkan tiba-tiba terdengar di belakang bos. Apakah ini perlu dikatakan? Ji tingkat suci, siapa? Bos tiba-tiba menyadari sesuatu di tengah pembicaraan dan berbalik dengan ngeri. Ledakan, tertawa, engah, bos klan hantu berbalik dan ingin mengumpulkan kekuatannya, tetapi matanya kosong, dan dia tidak punya waktu untuk mengayunkan pedangnya. Tekanan dan energi yang kuat tiba-tiba muncul, dan matanya terbuka lebar. Dia sempat melihat sedikit cahaya dingin, alisnya tertusuk, dan seketika dengan teriakannya, kepalanya meledak seperti semangka. Siapa? Bum bum bum. 3 praktisi suku hantu lainnya tercengang oleh ledakan kepala bos yang tiba-tiba. Mereka hanya melihat sosok seperti kurcaci, secepat kilat, melesat melintasi langit seperti aliran cahaya, memegang segenggam pedang yang lebih besar dari tubuhnya, yang akan bertambah tinggi, menerkam yang kedua dari ketiganya. Sosok mungil yang terbentang di kehampaan dan tiba-tiba berubah menjadi tubuh langsing seorang pemuda. Di saat yang sama, tekanan gunung dan lautan turun, bersin. Cahaya pedang turun, seperti matahari terbenam di sungai yang panjang, membelah langit, seperti Bima Sakti di 9 langit, mengalir turun. Mencari kematian, tertawa. Dengan rambut di kepalanya berdiri tegak, dia merasakan ancaman kematian yang kuat. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi menyembunyikannya. Dia mengumpulkan energi dengan panik dan menghadapi cahaya pedang yang tak terhindarkan. Tunda sedikit waktu, menunggu 2 saudara lainnya untuk menyelamatkan.
Dia tahu betul bahwa orang yang bisa membasmi bos dalam kasus diam pasti adalah master yang tidak bisa dia tandingi. Tetapi, semua pikirannya hanya berakhir di sini. Cahaya pedang yang terang dan tajam menghancurkan cahaya pedangnya dengan kekuatan yang luar biasa. Cahaya itu menebas lurus ke bawah dari atas kepalanya, melewati bagian tengah alisnya, dan terbelah menjadi dua. Fokusnya masih ada, dan kemudian dia diliputi oleh ledakan mengerikan dan kegelapan tak terbatas, dan tubuh serta jiwanya hancur. Ah! Jeritan ketakutan dan melengking keluar dari mulut anak ketiga dan keempat yang bergegas menghampiri. Keduanya tiba-tiba berhenti, kaki mereka gemetar, berbalik dan lari, namun kaki mereka lemas. Capai kecepatan puncak seperti biasanya. Terlalu menakutkan. Jika membasmi bos adalah serangan diam-diam, bagaimana dengan membasmi anak kedua? Dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Terlebih lagi, waktu yang dibutuhkan lawan untuk berpindah dari kakak tertua ke anak kedua menunjukkan kecepatan yang mencengangkan. Mati. Fiuh. Chen Hao memegang pistol emas bos dan pedangnya sendiri di satu tangan, sosoknya seperti busur, dan tubuhnya bergetar dengan ledakan. Pistol dan pedang emas itu mengandung energi yang tajam dan menakutkan serta fluktuasi rune yang misterius, menembus ruang kosong. Engah. Ah! Ada dua ledakan tumpul, lalu jatuh ke tanah sambil menjerit. Ah! Bum bum bum. Senior, selamatkan aku. Aku kuil, murid Lan Feng. Jika saudaraku bisa, menyelamatkan hidupku, aku, Lan Feng, akan berterima kasih, dan keluarga Lanku juga akan berterima kasih. Bersyukur, gila Lan Feng tidak kehilangan akal sehatnya. Seolah-olah dewa kematian telah turun. Dia membasmi 4 guru hantu yang memaksanya ke tepi dalam sekejap seperti memotong sayuran dan melon. Sungguh mengejutkan. Guru seperti itu jelas merupakan pemimpin tertinggi umat manusia. Meskipun dia tidak dapat memikirkan siapapun dengan kekuatan seperti itu, jika orang ini ingin menyelamatkannya, dia pasti bisa melakukannya. Dalam pandangan Lan Feng, lelaki tua keriput ini pastilah tipe senior yang tidak bisa menembus alam abadi duniawi, tetapi telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan meningkatkan kekuatan alam abadi duniawi hingga batasnya. Meskipun orang seperti ini bukanlah seorang jenius, dia dapat mendominasi wilayahnya sendiri. Sama-sama, Lan Feng, kan? Yah, aku pernah mendengar tentangmu. Berhenti sekarang dan lepaskan baju besimu. Baiklah, buka pakaianmu. Aku bisa langsung menekan dan menelan ramuan di dantianmu. Senior, aku tidak bisa berhenti. Begitu aku berhenti, energi yang dipancarkan oleh pil akan meledakkanku. Itu saja, ini agak merepotkan. Dengan energi yang begitu kuat, apa yang bisa saya bantu di dekat Anda? Senior, saya akan mengirimkan energi ke kedua sisi. Kemarilah saja, Bum bum bum. Lan Feng mengubah arah pedang dan telapak tangannya, dan menyerang terus-menerus dari kedua sisi, meninggalkan celah besar bagi Chen Hao. Yah, ini seharusnya tidak menjadi masalah. Tangan Chen Hao tergenggam di belakang punggungnya, menunjukkan sikap seorang senior, dan aura serta paksaan di sekelilingnya sangat kuat. Tapi yang membuat Lan Feng cemas adalah pria ini tampak untuk berjalan-jalan di taman, perlahan mendekatinya. Anda tahu, setiap menit dan setiap detik, dia harus menanggung bahaya dan rasa sakit yang hebat karena meledak sampai mati. Senior, kumohon, cepatlah, aku tidak tahan lagi. Surga akan mempercayakan orang ini tanggung jawab yang besar. Pertama-tama dia harus memaksakan pikirannya, menegangkan otot dan tulangnya, membuat tubuh dan kulitnya kelaparan, menguras tubuhnya, dan mengacaukan tindakannya. Oleh karena itu, dia harus menggunakan hati dan kesabarannya, untuk mendapatkan apa yang dia tidak bisa. Anak muda, bakatnya bagus, tapi yang lebih penting adalah pikiran. Jika kamu tidak bisa menahan rasa sakit kecil ini, bagaimana kamu bisa melakukannya? Senior, aku benar-benar sekarat. Tolong, cepat. Untuk memberi ruang bagi Chen Hao, Lan Feng harus melampiaskan hanya di kedua sisi. Dengan cara ini, kecepatan pelepasan energi sangat terpengaruh. Saat dia berbicara, tubuh orang ini, terutama dantian perut bagian bawahnya, diledakkan. Kenapa kamu cemas? Selama aku di sini, aku, Raja Neraka, tidak bisa membasmimu. Tidak peduli berapa lama kamu menahannya, ketika sudah mencapai batasnya, aku tidak akan pernah terlambat untuk mengambil tindakan. Ini untuk kebaikanmu sendiri, kesempatan pelatihan yang langka. Mata Chen Hao cerah dan dia berkata dengan tangan di belakang punggungnya. Senior, aku tidak tahan, tolong. Lan Feng ingin meremas orang tua ini sampai mati,
tapi dia harus menanggungnya tanpa akhir sakit dan berdoa. Dia tahu betul bahwa ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Jika orang tua itu tidak mengambil tindakan, dia pasti akan mati dalam waktu kurang dari 2 menit. Tenangkan pikiranmu, terbuka sepenuhnya, dan jangan melawan. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menekan energi kekerasan seperti itu. Chen Hao perlahan berjalan mendekat dan berkata dengan ekspresi yang lebih serius. Oke, Lan Feng berada di ambang pingsan. Wajahnya meledak dan bengkak seperti kepala Nangui. Tertawa, Chen Hao akhirnya mengambil tindakan, dan kristal terang bersinar di telapak tangannya, dan itu mengenai alis Lan Feng secepat kilat. Ah! Lan Feng berteriak, dan matanya langsung berubah menjadi lonceng tembaga. Dia ingin berteriak, tapi sayangnya, penglihatannya menjadi gelap dan dia kehilangan kesadaran. Pada saat itu, dia tahu bahwa dia sudah ditakdirkan, karena, untuk menekan energi di tubuhnya, Anda tidak boleh menamparnya di antara kedua alis, tetapi di dantiannya. Bagus sekali. Hahaha. Setelah menekan dan menyegel jiwa Lan Feng dengan tamparan, Chen Hao tertawa bangga, dan kerutan di wajahnya menghilang seketika, kembali ke penampilan aslinya. Segera, sebuah telapak tangan menempel pada gerbang Ming Lan Feng, dan dia mengangkatnya seperti boneka. Kekuatan obat yang mengerikan itu tiba-tiba sepertinya telah menemukan jalan keluarnya, melonjak dan berguling di sepanjang tangan Chen Hao dan bergabung ke dalam meridiannya. Dantian. Chen Hao mengabaikannya untuk saat ini. Dengan kecepatan kilat, dia menyingkirkan senjata, paket, dan peralatan dari 4 pembudidaya suku hantu. Dia meninggalkan tempat kejadian dan tiba di gua aliran gunung yang tersembunyi duduk bersila dan menempelkan telapak tangannya ke gerbang kehidupan Lan Feng. Ci. Perlahan-lahan aku menutup mataku, menenangkan pikiranku, dan suara Sansekerta dari jalan besar terdengar di benakku seperti genderang malam dan lonceng pagi. Melafalkan garis besar jalan besar telah lama menjadi praktik normal Chen Hao. Obat yang sangat ampuh. Hampir seketika, kekuatan agung dari obat tersebut memicu gelombang besar di dantian Chen Hao. Jika bukan karena tubuhnya yang kuat dan kemampuan tempur abnormal yang diberikan oleh Grand Dao, saya khawatir Chen Hao akan menderita rasa sakit yang luar biasa. Meski begitu, ini masih merupakan kasus memperlakukan Lan Feng sebagai tungku. Namun, tidak ada keraguan bahwa inilah yang diinginkan Chen Hao. Orang ini telah melepaskan begitu banyak energi, tetapi ramuan ini hanya mengkonsumsi kurang dari 1%. Sungguh luar biasa. Untuk menyempurnakan ramuan terbaik seperti itu, saya tidak tahu berapa banyak jenius, harta bumi, dan ramuan yang dihabiskan. Aku khawatir bahkan Master Alam tertinggi Hong Meng tidak dapat menemukan satu pun ramuan. Itu pasti ramuan tingkat suci yang dapat dengan cepat mengisi kembali energi dan energi. Chen Hao dengan hati-hati merasakan aura dalam obat dan tidak menangkap rune misterius apapun. Itu jelas bukan ramuan tujuan khusus, tapi itu hanya sedikit marah. Pembasmian 4 orang oleh Chen Hao sekarang tampak sederhana tetapi menghabiskan banyak uang-uang. Energi dan semangatnya kembali ke kondisi puncaknya, yang juga memungkinkan Chen Hao menyimpulkan fungsi dasar pil ini. Itu tidak bisa disia-siakan. Meskipun energi ini keras, ia sangat murni dan maju. Saya baru saja memasuki tahap tengah alam abadi bumi, dan itu hanya digunakan untuk melemahkan tubuh saya. Chen Hao segera mulai melahap dan memurnikannya dengan seluruh kekuatannya. Tapi dia selalu mempertahankan derajat yang tepat, menjaga tubuh Lan Feng selalu berada di ambang kehancuran diri dan perlahan menyerapnya. Hal terpenting dalam melakukan ini adalah jangan menyia-nyiakan kekuatan obatnya. Ngomong-ngomong, ini bisa dianggap sebagai berkah bagi Lan Feng. Chen Hao percaya bahwa setelah penyiksaan kejam terhadap obat ini, Lan Feng pasti akan mendapatkan banyak keuntungan di tubuhnya. Adapun jiwa dan pikirannya, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya dan jatuh koma, tidak memiliki kekuatan sama sekali. Rasanya seperti, ini hanya mungkin terjadi dengan tubuh abnormal dan kecepatan tempur Chen Hao. Jika itu adalah pembudidaya lain di alam abadi bumi, tidak peduli seberapa cepat mereka melahap dan memurnikan makanan mereka, mereka tidak akan dapat mengkonsumsinya secepat ventilasi gila Lan Feng. Namun, kecepatan melahap dan memurnikan Chen Hao seimbang dengan kecepatan obat mujarab melepaskan kekuatannya. Namun, karena kekuatan obat dilepaskan semakin cepat, Chen Hao harus menelannya ke dalam tubuhnya lebih cepat jika ingin menjaga keseimbangan energi dalam tubuh Lan Feng. Hal ini juga membuat obat yang tidak sempat dimurnikan oleh Chen Hao menjadi lebih kuat dan lebih kuat, rasa sakit yang dialami oleh tubuh dan jiwa menjadi semakin parah, yang membuat Chen Hao dengan bersemangat mulai menantang batas kemampuannya sendiri. Sudah sangat lama sekali sejak aku menghadapi situasi seperti ini.
Bahkan hukuman alami yang memicu alam kecil sebelumnya menyebabkan kerusakan yang sangat terbatas padanya. Bagaimanapun, itu hanyalah terobosan di alam kecil, jauh sekali, kurang dari hukuman alami lintas alam yang sebenarnya. Seluruh gua dipenuhi dengan fluktuasi energi yang menakutkan. Awalnya adalah puncak biru bengkak yang tampak seperti kepala Nangui, tetapi beberapa jam kemudian, Chen Hao sendiri berubah menjadi orang berkepala Nangui daripada Blue Peak. Itu telah mengembang lebih dari 3 kali lipat, setiap inci kulit terentang, dan pembuluh darah terlihat jelas, seolah-olah akan pecah kapan saja, namun meski begitu, Chen Hao masih terus membesar, tidak bermoral. Sehari kemudian, Chen Hao membengkak 5 kali, dan dia benar-benar tampak seperti manusia balon bundar. Lan Feng, sebuah balon kecil, digantung di atasnya oleh 2 tangan besar Chen Hao yang telah membengkak beberapa kali. Jika Lan Feng melihat pemandangan ini, dia akan ketakutan. 5 hari kemudian, di dalam gua yang gelap. Lan Feng terbangun dengan santai, apakah aku belum mati? Sangat nyaman, sangat menyegarkan, kekuatan yang begitu kuat. Apakah aku sedang bermimpi? Tidak, aku seharusnya mati baik jiwa maupun raga. Bagaimana saya bisa sadar? Lan Feng membuka matanya, tetapi tidak ada sedikit pun cahaya di gua yang disegel oleh Chen Hao. Lan Feng membuka matanya dan tidak melihat apapun. Tidak, aku belum mati. Senior, di gua yang kosong, hanya suara Lan Feng yang bergema. Lan Feng berdiri dan jelas merasakan kenyamanan tanpa akhir, penuh energi, dan tubuhnya lebih kuat dari sebelumnya. Tapi saat dia mengambil langkah maju, dia tiba-tiba merasakan angin dingin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuhnya tubuhnya, hanya untuk menyadari bahwa dia tidak mengenakan pakaian apapun. Yang lebih membuatnya takut adalah ada celah dingin yang tergantung di antara kedua kakinya. Tertawa, sinar energi sejati mekar, tiba-tiba menerangi seluruh gua. Lan Feng melihat tubuh telanjangnya. Perasaan menyeramkan membuat wajah Lan Feng langsung menjadi pucat, dan dia mengencangkan kerisannya. Tidak, aku tidak merasakannya, itu tidak mungkin. Kemunculan lelaki tua itu muncul di benaknya, dan seluruh tubuh Lan Feng gemetar. Pada saat ini, dia melihat tulisan di dinding gua di depannya. Nak, aku akan menyelamatkanmu dan memberimu rejeki, jadi aku akan mengambil semua hartamu tanpa kamu harus sopan, kamu benar-benar berbakat, bahkan celana dalammu adalah harta karun, pertahankan kebaikan bekerja, aku menjagamu dengan baik. Puff, Lan Feng segera memuntahkan 3 liter darah setelah membaca karakter yang kuat itu. Setelah melolong beberapa saat, dia duduk di tanah dengan keras dan membuka mulutnya untuk menangis dengan keras. Langit gelap dan bumi gelap. Marah. Dia tidak bisa lagi marah. Melampiaskannya. Kepada siapa dia curhat? Dia bisa membasmi 4 tuan klan hantu seperti melon dan sayuran, beraninya dia. Terlebih lagi, seperti pesan di dinding, itu adalah hadiah karena menyelamatkan nyawanya dan meningkatkan kekuatannya. Tapi sial, bisakah kamu tidak begitu kejam? Lebih baik aku menyimpan celana dalam saja. Lan Feng, yang begitu tertekan dan sedih, tidak memiliki gambaran tentang kentut. Dia sama sedihnya dengan menantu perempuan kecil. Matanya merah karena menangis, tetapi ketika dia menatap tulisan di dinding gua dan memarahi si orang tua, matanya tiba-tiba melebar, berhenti menangis. Tulisan tangan Long Fei Fengwu seperti garis besar. Sekilas, Anda tidak dapat merasakan apapun, tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa ada niat pedang yang misterius dan abadi. Ledakan. Ketika Lan Feng mendesak pikirannya untuk berintegrasi ke dalam tulisan tangan, sebuah raungan tiba-tiba datang dari pikirannya. Dalam sekejap, sepertinya cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya, dan setiap cahaya pedang dipenuhi dengan niat pedang abadi yang tak ada habisnya. Ini, Lan Feng tertegun. Jika Chen Hao masih ada, dia pasti akan terkejut, karena dia tidak pernah menyangka bahwa pesan yang dia tinggalkan di dinding gua dengan mengaktifkan cahaya pedang sesuka hati akan secara alami mengintegrasikan niat pedangnya, teknik pedang dugu dan Tao di antara mereka. Dewa tua, tidak, senior tidak berbohong padaku. Sungguh niat pedang yang menakutkan. Aura abadi ini telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Bahkan menggabungkan gerakan pedang yang indah ke dalam tulisan tangan. Hahaha, Lan Feng menyeka air mata dan ingusnya, tertawa gembira, lalu duduk bersila dengan pantat telanjang, dan mulai memahaminya. Niat pedang abadi dan irama Dao yang terkandung di dalamnya sudah merupakan harta yang tak ternilai harganya, dan teknik pedang indah yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu yang belum pernah didengar Lan Feng. Meskipun itu hanya goresan yang ditinggalkan oleh Chen Hao secara tidak sengaja,
tidak ada keraguan bahwa dia dan Lan Feng membuka pintu ke bidang baru, dan manfaatnya pasti akan seumur hidup. Berapa banyak yang bisa dia peroleh dari jalan ini sepenuhnya bergantung pada pemahamannya. Lan Feng tinggal di sini selama 3 bulan, dan menemukan satu set jubah tau biasa yang ditinggalkan oleh Chen Hao bersamanya, yang membuat Lan Feng dia sangat bersyukur ketika dia memisahkan seluruh tulisan di dinding batu dengan sangat hati-hati dan memasukkannya ke dalam bungkusan kosongnya. Mendesis. Sosok Chen Hao seperti kilat, bolak-balik antara gunung dan ladang, membawa bungkusan besar, memegang pedang di tangan kirinya dan pistol di tangan kanannya. Anak takdir, kamu luar biasa. Set baju besi lembut dari senjata suci kuno benar-benar sebanding dengan senjata suci terbaik. 2 pedang suci kelas menengah, dan sekumpulan ramuan dan buah-buahan. Teknik pedang Gus, Piao Miao Huying telapak tangan 2 rahasia kuno. Bahkan jubah dan pakaian dalam tao terbuat dari bahan berharga yang dapat diperbaiki secara otomatis. Ini lebih dari apa yang saya peroleh dengan terus memasuki istana inti. 4 hantu praktisi suku juga memiliki banyak hal baik. Hanya saja dibandingkan dengan Lan Feng, anak yang beruntung ini, dia benar-benar lebih rendah. Awalnya untuk menyempurnakan kekuatan obat, dia tidak memeriksa paket Lan Feng sampai dia pergi. Dia benar-benar tidak menyangka ada begitu banyak harta di dalam paket itu, dan itu sangat mengagumkan. Saat memeriksa apakah ada harta karun yang tersembunyi di tubuh Lan Feng, Chen Hao tiba-tiba menemukan bahwa jubah Tao yang seharusnya robek masih utuh, bahkan tidak ternoda darah atau debu. Jika diperhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa itu masih dilestarikan dari zaman kuno. Mengenakan jubah Tao yang dilucuti dari tubuh Lan Feng, dia mencuci celana dalamnya beberapa kali dan memakainya kembali. Dia sangat bersemangat. Meskipun set pakaian ini bukan harta untuk menyerang dan bertahan, itu terbuat dari bahan yang berharga. Terutama fungsinya memperbaiki diri. Fungsinya sangat kuat dan lebih penting terlebih lagi, memakainya di tubuhnya membuat Chen Hao merasa sangat nyaman. Kenyamanan seperti ini datang dari jiwa. Anda harus tahu bahwa dengan tingkat kultivasi Chen Hao saat ini, senjata sihir biasa tidak bisa membuatnya merasa seperti ini. Terutama untuk orang seperti dia bagi yang berjiwa mesum, bisa dilihat betapa kerennya pakaian ini. Untungnya aku keluar kali ini, kalau tidak aku akan melewatkan kesempatan besar ini, hahaha. Menyempurnakan ramuan tingkat atas tingkat suci, hanya dengan 1 pil, memungkinkan dia, yang baru saja dipromosikan ke tahap tengah alam abadi bumi, untuk sepenuhnya menstabilkan wilayahnya. Ini saja sudah sepadan, belum lagi, ada begitu banyak harta karun. Dalam setengah bulan, kita seharusnya bisa mencapai kota terlarang terdekat, tapi istana inti mungkin sudah dibuka. Aku masih tidak suka warisan harta karun. Lagi pula, aku akan segera menyelesaikan kota terlarang ke-6. Pemahaman. Chen Hao menyentuh paket besar di belakangnya dan berpikir sendiri, tiba-tiba mempercepat lagi. Kota terlarang adalah tempat terbaik untuk memahami 9 dewa terlarang. Siapapun yang berharap untuk merebut istana akan pergi ke kota untuk berlatih sesegera mungkin, sedangkan mereka yang mengetahui bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk memasuki istana manapun akan memilih untuk berlatih di kawasan hutan belantara. Di kawasan hutan belantara, jika beruntung, panennya juga bagus. Tentu saja, tidak mungkin semua orang bisa sekuat Lan Feng, anak takdir yang tragis. Setiap kali Anda menerobos 9 tingkat terlarang abadi dan memasuki kota, itu bisa dikatakan sebagai garis awal yang baru. Sebab, meski setiap kota terlarang kini telah dibuka, semua penggarap tidak bisa langsung memasuki inti melalui gerbang ruang dan waktu seperti Helian Wuzi dan 3 lainnya. Hanya istana inti dari semua kota di setiap lapisan kawasan terlarang yang semuanya diblokir. Setelah penggarap memperoleh harta dan warisan, kota terlarang akan hilang dan penggarap dapat memasuki tingkat berikutnya. Selain itu, dapat dianalisis dari pola konsumsi waktu pada lapisan sebelumnya bahwa lapisan ke-6 kawasan terlarang akan memakan waktu setidaknya sekitar 1 tahun. Dalam sekejap mata, 3 bulan kemudian, Chen Hao berjalan-jalan, tidak terburu-buru, dan terutama fokus pada latihan dan mencari peluang. Sangat disayangkan bahwa Chen Hao, yang mengira dirinya memiliki keberuntungan, tidak pernah dapat menemukan ruang rahasia yang tersembunyi di pegunungan tandus. Namun, dia bertemu dengan banyak pembudidaya manusia dan menjauh setelah melihat Chen Hao. Sebab, ketika Chen Hao melihat para praktisi ini mendekat, dia akan melepaskan auranya sendiri. Dia benar-benar tidak tertarik memburu orang yang terlalu lemah, meskipun mereka datang dengan tujuan tertentu. Saat memancing, Anda setidaknya harus menangkap ikan besar. Paketnya sudah sangat besar, dan hal-hal biasa tidak lagi membangkitkan minat Chen Hao.
Dia juga bertemu dengan beberapa praktisi suku hantu keyakinannya. Jika lawan mencoba menghindarinya, tetapi jika dia menginginkan tombak emas, pedang, dan bungkusan besar Chen Hao di punggungnya, maka Chen Hao tidak akan sopan dan akan membasminya tanpa ampun. Setelah beberapa kali, Chen Hao menemukan bahwa itu sama sekali tidak diperlukan. Keserakahan, berdarah dingin, dan kekejaman suku hantu tampaknya merupakan sifat bawaan mereka. Setelah menguji mereka 3 kali, Chen Hao melihat suku hantu dan mulai membasmi mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sangat disayangkan bahwa Chen Hao hanya dapat membuang beberapa senjata spiritual kuno dan barang-barang lain yang pasti bernilai tinggi di luar sebagai sampah. Hanya buah spiritual yang lebih kecil, ramuan, dan barang berharga lainnya yang dapat dimasukkan oleh Chen Hao ke dalam barang yang lebih besar darinya. Paket 2 kali lebih banyak. Dalam kasus 9 larangan abadi, ruang otak dan item penyimpanan tidak dapat dibuka sama sekali, dan tidak ada jalan lain. Di malam yang gelap, di pegunungan dan punggung bukit yang tandus, setelah 3 bulan, Chen Hao telah melewati 3 wilayah kota terlarang, membawa bungkusan besar di punggungnya, memegang pistol di satu tangan dan pedang di tangan lainnya, dia bergerak maju tidak tergesa-gesa, setiap saat. Setiap langkah yang diambilnya seperti menginjak sebuah catatan. Secara keseluruhan terlihat sangat berat, namun memberikan suasana yang halus dan elegan. Hancur, gemerincing. Jieji, keren sekali. Aku tidak menyangka ini akan menjadi tanah suci untuk bercocok tanam. Saudaraku, lompat ke bawah. Gadis manusia ini baru berada di tahap awal negeri dongeng bumi, dan dengan kekuatan yang begitu kuat, dia pasti jenius dalam umat manusia, terlepas dari apakah dia memilikinya. Bahkan jika tidak ada harta karun, poin kontribusinya tidak akan kecil. Dan tidak ada gunanya mengejarnya selama beberapa jam dengan membawa kita ke sana tempat rahasia yang aneh ini. Tidak buruk, Kapten, kita telah menyia-nyiakan begitu banyak usaha, itu sangat berharga. Tapi, apakah terlalu murah untuk membasminya seperti ini? Oh, mungkinkah kamu, Nak, bisa menyukai hal semacam ini? Hehe, Kapten, aku tidak bisa mengatakannya sebelumnya. Sekarang lihat lebih dekat. Dengan sosok sebaik itu, tidak mungkin dia bisa sejelek itu. Chen Hao, yang pikirannya terintegrasi ke dalam hukum surga, mendengar tawa cabul aneh dari klan hantu di kejauhan, dan segera suara melayang memasuki telinga Chen Hao. Seorang murid perempuan di tahap awal alam abadi duniawi. Alam rahasia yang aneh. Chen Hao sedikit mengernyit. Suara itu datang tiba-tiba. Meski melayang, Chen Hao merasa jaraknya tidak jauh. Sepertinya hanya beberapa ratus kaki jauhnya tidak akan ada alasan untuk hanyut. Adapun dunia rahasia aneh yang disebutkan pihak lain, Chen Hao tidak memiliki perasaan sama sekali. Sesaat kemudian, bentuk tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan menuju ke arah suara. Chen Hao mungkin menyukai pahlawan yang menyelamatkan keindahan di masa lalu, tapi sekarang dia tidak peduli sama sekali. Namun, kini setelah menemui hal seperti itu, Chen Hao pasti tidak akan mengabaikannya, terutama suku hantu ganas. Tentu saja yang lebih penting adalah rahasia aneh yang ada di mulut orang lain. Inilah yang paling dibutuhkan Chen Hao. Selama 3 bulan penuh, Chen Hao hanya menemukan beberapa gua biasa tanpa harta berharga. Efek budidayanya bahkan tidak sebaik di kota. Mendesis. Chen Hao membawa bungkusan besar di punggungnya, bergerak seperti kera spiritual melalui pegunungan yang subur dan hutan tua. Dia hanya menempuh jarak 300 kaki. Yang mengejutkan Chen Hao, medan yang awalnya landai tiba-tiba menghilang, dan sesuatu muncul di depan dari dia. Jika dia tidak tertarik dengan suaranya, Chen Hao tidak akan menemukan medan yang menakjubkan ini. Saya melihat ngarai itu berbentuk lingkaran, diameternya sekitar 1000 kaki, seperti lubang rundewa yang muncul di dataran, dengan ribuan dinding dan banyak bebatuan aneh. Melihat ke bawah, airnya berkilauan, dan bahkan di malam yang gelap, Anda dapat melihat awan dan kabut yang tersisa. Yang lebih menakjubkan lagi adalah energi langit dan bumi serta hukum langit tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Tidak heran kedengarannya ratusan kaki jauhnya, suara mereka datang dari dasar lembah dan menyebar ke atas melalui medan khusus ini. Tempat yang luar biasa. Mata Chen Hao mekar dengan 2 cahaya kemasan. Dia melihat ke bawah ke lembah dan langsung mengunci sosok lebih dari selusin pembudidaya hantu. 10 orang ini berdiri di satu-satunya tanah datar di dasar lembah adalah sebuah danau yang hampir memenuhi seluruh lembah. Chen Hao melihat ke bawah dari atas dan tidak dapat melihat keseluruhan gambar sama sekali, dan dia tidak tahu pemandangan apa yang ada di dasar lembah. Saya tidak melihat apa yang disebut manusia kultivator perempuan. Seharusnya tidak ada batasan di danau.
Ayo kita kejar. Seharusnya ada gua kuno di dalamnya. Tepat ketika Chen Hao tidak mengerti mengapa lebih dari selusin pembudidaya suku hantu tidak bergerak, pemimpin itu melambaikan tangannya dan memberi perintah. Bum bum bum. Tiba-tiba, masing-masing seperti anak panah yang meninggalkan tali, meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim dan melompat ke udara. Segera, Chen Hao tidak bisa lagi melihat sosok lawannya, dan saat dia mendekat, terdengar suara air pecah. Apakah ada gua di bawahnya? Chen Hao, yang menggunakan kekuatannya pada bebatuan yang menonjol seperti keras spiritual, untuk turun dengan cepat, berpikir dalam hati. Pada saat ini, Chen Hao tiba-tiba terkejut. Energi aslinya berputar dan hampir jatuh dari ketinggian ribuan kaki. Itu melekat erat pada batu. Besar sekali. Chen Hao terkejut saat mengetahui bahwa tebing yang awalnya curam dan hampir vertikal itu seperti leher pintu masuk toples anggur, dan tiba-tiba melebar berkali-kali ke bawah, hampir mencegah Chen Hao jatuh secara langsung. Danau yang awalnya hanya berdiameter 1000 kaki telah menjadi berdiameter ribuan kaki. Kristal malam yang tak terhitung jumlahnya bersinar di dinding batu, seperti bintang di langit, menerangi ruang bawah tanah seperti toples anggur suku hantu sedang berlatih. Orang tersebut juga melewati danau pada saat ini dan bergegas ke ruang bawah tanah yang berlubang. Chen Hao menarik napas dalam-dalam, dan energi sejatinya tiba-tiba beredar dengan gila-gilaan di sepanjang meridian aneh di tubuhnya. Dalam sekejap, tubuhnya menjadi ringan dan lapang, dan dia dengan cepat masuk ke dalam di sepanjang dinding batu. Tidak, harus dikatakan demikian, menjadi atap gua sekarang, langsung dari atap gua melintasi danau dan mendarat. Tempat yang ajaib, aura langit dan bumi serta hukum surga di sini lebih kuat daripada yang ada di istana inti. Gadis kecil, kamu masih ingin melarikan diri. Berhenti bersamaku dengan patuh dan pulihkan tubuh aslimu. Jika kamu bisa memuaskanku, aku mungkin menerimamu sebagai budak perempuan. Setidaknya, itu juga akan membuat saudara-saudaraku merasa baik dan kamu merasa baik. Mati. Jie. Cek, Kapten, angka ini benar-benar semakin baik. Jika kamu memanen budak wanita. Jie, jangan khawatir, jika aku menganggapmu sebagai budak wanita, itu hanya akan menjadi kuncup, dan itu akan membuatmu bahagia. Manusia kultivator perempuan berlumuran darah. Jubah aslinya yang longgar dibasahi oleh air danau dan menempel erat di tubuhnya, memperlihatkan sosok anggun dan indahnya. Pada saat ini, dia terluka parah dan dipaksa masuk ke jalan buntu gua bawah tanah oleh lebih dari selusin pembudidaya hantu. Di sudut buta ini terdapat pintu bundar berwarna merah emas. Pintunya dilapisi dengan rune yang rumit, memancarkan suasana misterius dan kuno. Darah, noda air, dan jejak kaki berdarah dapat dilihat, dan debu tebal di tanah dapat dilihat, menunjukkan kehancuran yang belum pernah diinjak oleh siapapun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sayangnya, manusia pembudidaya wanita tidak dapat membuka pintu. Untuk sementara waktu, saat dia memaksanya terbuka, dia terluka oleh cahaya pelindung yang mekar dari gerbang emas merah. Dengan luka-lukanya yang semakin parah, dia menatap dengan marah pada selusin pembudidaya dari alam abadi bumi yang mengucapkan kata-kata tidak senonoh. Dia memegang pedang dengan gemetar di dadanya, berdetak. Mulut harimau yang retak mengikuti gadis itu meningkatkan energinya, darah mengalir keluar lagi dan meluncur ke bawah pedangnya. Mendesis. Tiba-tiba, aura misterius melonjak dari tubuh gadis itu, dan wajah biasa menghilang. Wajah kecil yang sangat pucat, mungkin karena kehilangan banyak darah, namun cantik muncul di mata semua orang. Dia tampak seperti berusia paling lama 15 atau 16 tahun, masih muda dan belum dewasa, yang sama sekali tidak sesuai dengan sosok dewasanya dengan bagian depan dan belakang yang menonjol. Cantik. Benar saja, jarang sekali melihat wanita cantik. Jie, gadis kecil, berapa umurmu? Tuan, sekarang aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa mulai sekarang, kamu akan menjadi pelayanku. Mimpi. Kalian semua harus mati. Suara gadis itu yang sedikit kekanak-kanakan namun menyenangkan, matanya yang hitam dan putih, tiba-tiba melihat ke belakang lebih dari selusin biksu hantu kakak, apakah kamu belum mengambil tindakan? Chen Hao sedikit terkejut. Apakah gadis kecil ini menemukannya? Tapi arah yang dia lihat bukanlah tempat dia bersembunyi. Jie, gadis kecil, ini trik yang aku gunakan saat memakai celana selangkangan terbuka. Kamu gadis. Tahukah kamu bahayanya? Tepat ketika Chen Hao hendak muncul dan para penggarap suku hantu masih menertawakan taktik menakutkan gadis itu, sebuah suara penuh kasih sayang melayang. Apakah itu lebih dari selusin penggarap suku hantu atau Chen Hao? Mereka semua terkejut.
Siapa? Keluarlah bersamaku. Mendesis. Pemimpin suku hantu segera berteriak dengan marah, dan segera, lebih dari 10 orang menghilang begitu saja, jelas menunjukkan kemampuan bawaan dari suku hantu tersebut. Ledakan. Terjadi ledakan saat mereka mendekat, dan pemimpin suku hantu yang baru saja menghilang terbang keluar dari depan gadis itu. Darah mengotori langit. Tanpa berteriak, dia terjatuh dengan celepuk beberapa puluh kaki jauhnya dan menjadi mayat. Kamu hanya seorang gadis kecil. Aku sudah 16 tahun. Kamu baru 17 tahun. Gadis itu menatap sosok yang muncul di depannya dengan ketidakpuasan dan berkata. Wajah kecil pucat itu bersinar karena rona merah. Apa? Cepat pergi. Saudara Stinky, jangan biarkan mereka lolos. Gadis itu mengingatkan dengan tatapan tajam. Kamu tidak bisa melarikan diri, apakah kamu masih berani di masa depan? Pemuda yang hanya berpunggung itu sepertinya tidak memedulikan orang-orang dari suku hantu sama sekali menjentikkan jarinya ke belakang dan menjentikkannya beberapa kali dengan meremehkan, tetapi setiap kali, seorang pembudidaya hantu jatuh seperti Nangui mati, dengan lubang darah yang mengejutkan di antara alisnya. Jika kamu berbicara denganku lagi, aku akan mengabaikanmu. Mendesis. Tanpa melihat gerakan apapun, anak laki-laki itu memancarkan cahaya hijau terang, menyelimuti gadis yang terluka parah itu. Nafas kehidupan yang agung memenuhi udara. Sangat kuat. Chen Hao, yang bersembunyi di kejauhan, tercengang. Dari awal hingga akhir, dia belum merasakan keberadaan pemuda itu, dan dia belum melihat wajah pemuda itu sampai sekarang. Selusin suku hantu dimusnahkan dengan cara itu, lebih dari sekadar diinjak-injak sampai mati. Saya khawatir ini adalah master tertinggi di alam surgawi, kan? Tidak peduli seberapa percaya diri Chen Hao, dia tahu saat ini bahwa dia tidak akan pernah bisa menandingi pemuda ini. Paling banter, dia lebih baik dari para pembudidaya hantu ini, tapi dia tidak bisa lepas dari kematian. 16. 17. Kapan umat manusia memiliki monster seperti itu? Saya telah melihat peringkat kekuatan tempur secara keseluruhan. Tidak mungkin untuk tidak memiliki kesan apapun. Untungnya, itu tidak ditemukan. Chen Hao bahkan menahan persepsi jiwanya saat ini. Bangunlah agar tidak mengingatkan pihak lain. Meski bukan musuh, mereka harus diwaspadai. Anak laki-laki itu sangat kuat, begitu kuat sehingga Chen Hao tidak memiliki peluang untuk menang. Memutar tangan untuk membuat awan dan memutar tangan untuk membuat hujan, Chen Hao tidak berpikir bahwa bahkan makhluk abadi pun dapat melakukannya, dan itu masih dalam kondisi 9 larangan abadi. Chen Hao menyusut tanpa bergerak, seolah-olah dia telah berubah menjadi patung, menunggu kesempatan, pergi secepatnya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, cahaya kehidupan yang agung perlahan menghilang, dan gadis itu melompat dengan ringan. Wajahnya yang muda dan cantik sehalus bunga, tidak lagi pucat, dan bahkan tidak ada bekas trauma yang tertinggal di tubuhnya. Energi penyembuhan yang mengerikan sekali lagi membuat Chen Hao pusing, dan dia bahkan meragukan apakah itu nyata. Hei, bocah licik, kenapa kamu tidak keluar? Setelah gadis itu berdiri, dia melihat langsung ke tempat persembunyian Chen Hao dan berteriak. Jantung Chen Hao berdetak kencang. Adik perempuan, tolong jangan kasar. Dia baru saja akan menyelamatkanmu. Pemuda itu menepuk kepala gadis itu, perlahan berbalik dan melihat ke tempat persembunyian Chen Hao, dan berkata, saudara ini, karena kamu di sini, keluarlah, ini mungkin kesempatanmu, kami tidak akan mempersulitmu. Ahem, Chen Hao merasa malu. Awalnya dia mengira pihak lain tidak memperhatikannya, tapi sekarang sepertinya setiap gerakannya berada di bawah kendali pemuda itu. Namun, yang membingungkan Chen Hao adalah dia tidak dapat memahami kata-kata pemuda itu. Tapi saat ini, dia tidak bisa lagi bersembunyi. Dia berjalan keluar dengan gesit dengan bungkusan besar di punggungnya, pistol emas dan pedang di tangannya. Saat ini, Chen Hao telah melihat dengan jelas penampilan anak laki-laki itu. Dia hanyalah seorang anak laki-laki berusia 16 atau 17 tahun, dan rambutnya mungkin tidak terlalu panjang, tetapi Chen Hao tidak bisa menganggapnya sebagai seorang anak muda, anak laki-laki. Anak laki-laki itu tidak terlalu tampan, tetapi seperti perempuan, setiap inci kulitnya tanpa cacat dan memancarkan kilau kristal, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang belum pernah dirasakan Chen Hao pada siapapun. Roh jahat darah begitu kuat. Gadis itu mengerutkan kening dan menatap Chen Hao, matanya yang jernih sepertinya menembus Chen Hao. Meskipun aura darah jahatnya berat, platform spiritualnya tidak bernoda, jadi tidak masalah. Pemuda itu menatap Chen Hao sambil tersenyum dan berkata, begitu banyak makanan. Jantung Chen Hao berdetak kencang, terutama saat dia melihat gadis itu melihat paket besar di belakangnya, yang membuat Chen Hao sedikit tidak nyaman.
Jika kedua orang ini mencoba merampoknya, dia tidak punya pilihan selain menjadi orang terbaik kedua di Blue Peak. Kerakusan, itu tidak ada gunanya bagimu, tapi itu obat mujarab baginya. Aku hanya ingin makan. Hei, siapa namamu? Chen Hao. Aku ingin tahu kamu menyebut mereka apa. Kata Chen Hao dengan sungguh-sungguh sambil menangkupkan tinjunya. Karena dia jatuh ke keadaan seperti itu, Chen Hao tidak perlu khawatir tentang apapun. Hal terburuk yang bisa dia lakukan adalah membiarkannya telanjang. Jika pemuda itu ingin membasminya, bahkan jika dia bisa berjuang 2 kali, itu akan sia-sia. Namun kini, ekspresi pemuda itu tidak menunjukkan permusuhan. Namaku, kakak, siapa nama kita? Kami tidak punya nama. Chen Hao bingung dengan percakapan antara gadis dan anak laki-laki itu, tetapi dia dapat menyimpulkan bahwa mereka berdua tidak berbohong. Ini berarti bahwa mereka mungkin sama sekali bukan manusia kultivator. Dan pemuda itu berkata bahwa buah roh tidak berguna bagi perempuan, tetapi Chen Hao tidak dapat memahaminya dan tidak dapat memahaminya. Buah spiritual dalam paketnya pasti akan menjadi obat mujarab yang tak ternilai harganya dan berharga bagi dunia luar. Oh, jangan khawatir tentang nama kita. Bisakah kamu memberiku buah spiritual di sini? Aku akan memberimu sesuatu sebagai gantinya. Ini, tidak apa-apa. Meskipun Chen Hao enggan menyerah dan menyimpulkan bahwa kesepakatan ini jelas tidak adil, dia tetap setuju baiklah. Sejak dia melakukannya, tidak peduli betapa enggannya Chen Hao, dia tidak punya pilihan selain menyerah, jika tidak, dia akan mengalami keterbelakangan mental. Selain itu, meskipun pemuda itu mengatakan bahwa dia tidak berguna bagi perempuan, Chen Hao memperhatikan bahwa ketika dia setuju, pemuda yang tampak menyendiri itu juga membuat gerakan menelan. Kakak senior, aku akan mengambilnya. Saudara Chen Hao, tunggu saja. Di depannya, Chen Hao tidak merasakan fluktuasi energi apapun. Seolah-olah bocah itu tidak pernah ada sama sekali dan menghilang begitu saja. Tingkat kultivasi yang kuat, Chen Hao tidak bisa tidak memuji. Tentu saja, kakak laki-lakiku luar biasa. Tapi dalam 2 tahun, aku akan sama luar biasa. Chen Hao, beri aku buah spiritual dulu. Tidak ada yang bisa dimakan dalam jarak 100.000 mil. Aku lapar. Sudah lama sekali. 2 tahun, bisakah kamu sekuat kakak laki-lakimu? Chen Hao berkata dengan heran, sambil berbicara, dia juga melepas bungkusan di tubuhnya, mengeluarkan beberapa buah spiritual darinya, dan menyerahkannya kepada gadis. Tentu saja, kakak laki-laki saya lahir setahun lebih awal dari saya. 2 tahun kemudian, ketika saya berusia 18 tahun, saya bisa menjadi pasangan Tao dengan kakak laki-laki saya, dan kami dapat berbagi kekuatan magis kami. Meskipun kakak laki-laki saya sangat kuat, itu juga karena aku. Apakah kamu ras manusia? Chen Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ras manusia, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Kaca, kata gadis itu dan dengan senang hati memakan buah roh itu. Penampilan itu membuat Chen Hao sepertinya telah melihat Long Ting. Baiklah. Bukankah kali ini kamu adalah 10 kultivator rasial teratas yang telah memasuki alam rahasia primitif? Apa 10 ras utama di alam rahasia asli? Tunjukkan ingatanmu, kalau tidak, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kakak senior dan aku sama-sama lahir dari kondensasi Sang Master. Meskipun kami memiliki banyak kenangan warisan, di sana tidak seperti apa yang kamu sebutkan. Itu tidak mungkin. Setiap orang memiliki keinginannya masing-masing. Bagaimana aku bisa menunjukkan ingatanku dengan santai? Chen Hao menyadari bahwa gadis kecil ini sama sekali tidak tahu apa-apa tentang dunia dan tidak memahami dunia sama sekali. Faktanya, bahkan kakak laki-laki senior yang bertindak dewasa dan bijaksana hanya terlihat dewasa secara dangkal, jika tidak, dia tidak akan menunjukkan bahwa dia juga ingin memakan buah spiritual tadi. Tapi satu hal adalah keduanya adalah jiwa yang sangat murni. Oleh karena itu, Chen Hao tidak lagi mengkhawatirkan apapun dan berkata dengan sengaja. Oh, itu dia, lalu aku akan bertanya lagi dan lagi, komunikasinya terlalu lambat, kamu bisa menyingkat pesannya dan memberikannya kepadaku. Atau, aku bertukar denganmu, kamu lihat milikku, aku lihat milikmu, oke. Kemana kakak laki-lakimu pergi untuk mendapatkan barang-barang itu? Chen Hao bertanya alih-alih langsung menyetujuinya. Kami akan pergi ke gua kami, yang jaraknya sekitar 40.000 mil. Kami akan segera kembali. Apakah Anda ingin berubah? Saya memiliki banyak kenangan warisan. Ketika kakak laki-laki saya kembali, saya pasti tidak akan diizinkan untuk melakukan ini. Kamu bisa mengubahnya jika kamu mau. Ahem, apakah kamu besar di sini sejak kecil? Ya, kami dilahirkan di dalam gua.
Namun, jangkauan aktivitas kami hanya 100.000 mil di sekitar sini. Saat saya berusia 18 tahun dan menjadi biksu Tao bersama kakak laki-laki saya akan bisa pergi dari sini. Setelah ini pertukaran kenangan, kamu sudah tahu, maukah kamu bertukar denganku? Gadis itu berkata dengan mata penuh harapan. Sejak lahir hingga sekarang, hanya ada jarak 100.000 mil. Selain ingatan yang diwariskan, dia tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Seperti burung di dalam sangkar, gadis itu ingin belajar lebih banyak tentang dunia luar dari Chen Hao kenangan, kondisi. Ide seperti ini pasti tidak akan diperbolehkan jika kakak laki-lakinya ada di sini. Oleh karena itu, ketika Chen Hao mengganti topik pembicaraan 2 kali, dia mengubahnya kembali. Oke, ayo bertukar. Tunggu sampai kakak laki-lakiku kembali, jangan katakan apapun, kata gadis itu saat cahaya perlahan naik di antara alisnya dan menyebar ke alis Chen Hao. Pikiran terbuka. Di dunia kultivasi yang kejam, hanya orang terdekat yang berani menembus pikiran dan membiarkan ingatannya dengan cepat mengalir ke pikiran orang lain melalui penetrasi ini. Jika seseorang mempunyai niat jahat, maka dengan mudah dapat menimbulkan kerusakan jiwa yang serius. Tapi gadis itu melepaskan dirinya terlebih dahulu tanpa berpikir panjang. Mendesis. Pikiran Chen Hao bergerak, dan cahaya terang muncul di antara alisnya, yang langsung menyatu dengan cahaya mekar gadis itu. Desis. Segera, ketika Chen Hao menjalankan ingatan agung di benaknya, dan itu muncul di antara alisnya dengan kecepatan super tinggi, ingatan gadis itu juga mulai menyatu ke dalam pikiran Chen Hao. Untuk sesaat, Chen Hao terkejut, tidak bisa berkata-kata, dan sedikit bersalah pada saat yang sama. Dia terkejut melihat betapa menakjubkannya kelahiran gadis ini, dan kenangan warisan gadis yang tak terhitung jumlahnya dari zaman kuno, yaitu hal yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah pemikiran gadis itu tentang alam semesta konsep, serta beberapa kenangan warisan tentang langit berbintang, alam semesta, dan bidang yang tak terbatas. Ini adalah peta alam semesta yang kompleks, arah setiap alam semesta, bintang tak berujung di setiap alam semesta. Jumlah informasinya sangat besar sehingga Chen Hao tidak punya waktu sama sekali. Melihatnya, saya hanya bisa menelan salinannya dalam pikiran saya. Apa yang membuat Chen Hao tidak bisa berkata-kata adalah bahwa ingatan gadis itu tentang dirinya disajikan kepadanya tanpa penyaringan sama sekali. Adapun rasa bersalah, itu wajar karena, meskipun Chen Hao telah sepenuhnya membuka pikirannya, dia menyaring banyak kenangan yang dia tidak ingin dilihat gadis itu. Misalnya beberapa kenangan yang tidak pantas untuk anak-anak, kenangan tentang bumi, tentang asal-usulnya, kenangan tentang dewa-dewa tua, roh pedang pemburu harta karun, keahlian unik dan lain sebagainya. Hanya dalam 2 menit, saluran di antara alis mereka terputus. Dunia yang indah sekali, gadis itu berkata dengan penuh semangat Chen Hao, saat aku berumur 18 tahun, aku dan kakak laki-lakiku akan pergi mencarimu, oke? Oke, ini baru 2 tahun. Selama kamu mencariku di area inti 9 dewa terlarang, kamu pasti akan menemukanku, kata Chen Hao tanpa ragu-ragu. Saat ini, dia sudah mengetahui keberadaan seperti apa gadis dan kakak laki-lakinya itu. Itu adalah eksistensi yang lebih kuat dari Raja Kera, Raja Kera. Sun Wukong adalah kebijaksanaan spiritual yang dihasilkan dari batu abadi yang diangkat oleh alam. Gadis itu terlahir dengan semangat yang sama dengan kakak laki-lakinya, tetapi kebijaksanaan spiritualnya adalah jejak kehidupan yang dipadatkan oleh tuannya dengan kekuatan magis tertinggi. Pertama, dia mewarisi bagian ingatan, dan kemudian memperoleh kebijaksanaan spiritualnya waktu dia dilahirkan. Pada awal kelahirannya, adalah tubuh roh yang abadi, dan yang lebih menakjubkan lagi adalah yang satu adalah yin ekstrim dari langit dan bumi, dan yang lainnya adalah yang ekstrim dari langit dan bumi. Begitu gadis itu berusia 18 tahun dan menjadi dewasa, yin dan yang dari kakak laki-lakinya berbaur, dan dia akan langsung dipromosikan menjadi dewa surgawi. Terlebih lagi, yang abadi ini bukanlah yang abadi dari galaksi Haoyu, tetapi yang abadi dengan kekuatan tempur tertinggi sebelum dunia rahasia aslinya runtuh. Chen Hao benar-benar ingin mengetahui pengetahuan rahasia yang diwarisi gadis itu. Sayangnya, meskipun gadis itu tidak menyembunyikannya darinya, ingatan warisan gadis itu terus terbuka seiring dengan peningkatan wilayahnya sendiri. Kakak laki-lakinya hanya berada di puncak, dari akhir negeri dongeng bumi, jadi dia sangat kuat, jika dia menjadi abadi dalam 2 tahun, dia mungkin sebanding dengan Daluo Jinxian dari galaksi Haoyu sangat luar biasa. Dibandingkan dengan mereka, bakatku bukanlah apa-apa, tuan mereka seharusnya menyimpulkan kerun dewa alam semesta, dan kemudian dia menjadi tidak kompeten. Kekuatan magis tertinggi,
yang diwarisi dari master tertinggi. Alam macam apa yang bisa membuat seseorang memiliki kekuatan magis yang begitu besar? Chen Hao tidak bisa membayangkannya. Untungnya keduanya memiliki hati yang murni dan terlahir dengan niat yang baik. Kalau tidak, jika itu untuk kejahatan, saya khawatir tidak ada yang bisa menghentikan pertumbuhannya. Hah, saya adalah saya, mengapa saya harus berkecil hati? Saya telah menemukan jalan saya, ini hanya waktu, saya akan melakukannya, jangan pernah kalah dari siapapun. Chen Hao, apa yang kamu pikirkan? Beri aku lebih banyak buah spiritual. Oke, ini semua milikmu, makan saja. Terkikik, kamu baik sekali. Meski kamu menyembunyikan banyak kenangan. Ahem, beberapa di antaranya adalah rahasia pribadi, jadi tentu saja aku tidak bisa menunjukkannya kepadamu begitu saja, kata Chen Hao sedikit malu. Platform spiritualmu sangat kuat, lebih kuat dari kakak laki-lakiku. Terlebih lagi, kamu sangat kecil. Juga, ada keberadaan yang kuat dalam pikiranmu, menjaga jiwamu. Ada begitu banyak rahasia di dalam dirimu. Hehe, hah. Zanlan sepertinya ada sesuatu di planet ini, bumi, di alam kosmik guru, ajaib sekali. Lanjut gadis itu. Bagaimana kamu tahu? Mata Chen Hao melebar karena terkejut. Saudara Chen Hao, kamu telah dibodohi. Pada saat ini, pemuda itu tiba-tiba muncul, adik perempuan, kamu tahu bagaimana berperilaku buruk. Mengapa kamu tidak keluar? Keluar, apakah kamu ada dalam pikiranku? Chen Hao tiba-tiba terkejut dan menatap gadis itu dengan ngeri. Saudara Chen Hao, jangan salahkan saya. Adik perempuan masih muda dan bodoh. Ada sesuatu yang salah ketika dia membangunkan kebijaksanaan spiritualnya. Maafkan saya, adik perempuan, jika kamu tidak keluar, saya akan menyegelnya kamu selama 100 tahun. Pemuda itu tampaknya sangat marah. Sebuah tanda misterius dan rumit telah muncul. Aku tidak punya niat buruk, kenapa kamu begitu jahat? Mendesis. Chen Hao tidak merasakan apa-apa. Seberkas cahaya keluar dari alisnya dan memasuki alis gadis itu. Minta maaf, kata anak laki-laki itu dengan tegas. Lupakan saja, tidak masalah jika kamu mengetahuinya. Itu hanya pertukaran kenangan, aku menyembunyikannya dulu. Chen Hao terkejut dengan kemampuan menakutkan gadis itu, tapi sekarang setelah masalahnya selesai, dia hanya bisa mengatakannya dengan cara yang sok. Bagaimanapun juga, gadis itu memang berbagi kenangannya, dan tidak ada satupun yang bermaksud jahat. Jika pemuda itu tidak mengatakannya, dia tidak akan mengetahuinya sama sekali. Minta maaf. Pemuda itu melambaikan tangannya pada Chen Hao dan berkata dengan tegas sambil masih menatap adik perempuannya. Maaf, Chen Hao, aku hanya ingin tahu tentang apa yang kamu sembunyikan, jangan marah, gadis itu sedikit sedih, tapi dia tetap berkata dengan patuh. Tidak masalah. Selama kamu memberitahuku bagaimana kamu melakukannya, aku tidak akan marah. Chen Hao ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata. Pada saat ini, Chen Hao tidak lagi berpikir bahwa gadis itu hanya berbagi semua kenangannya dengannya. Sungguh menakutkan bisa menyelinap ke dalam pikirannya secara diam-diam dan melihat kenangan yang tidak ingin dia tunjukkan padanya. Untungnya, Chen Hao dapat merasakan bahwa meskipun gadis itu telah berselingkuh padanya, dia tidak bermaksud jahat. Terlebih lagi, sikap pemuda itu terhadapnya sangat baik sejak mereka bertemu hingga sekarang, dan tidak ada jejak arogansi seorang master di matanya. Saudara Chen, ini adalah teknik penyembuhan jiwa. Teknik ini hanya dapat digunakan saat jiwa ditembus, atau saat Anda tidak terlindungi, atau saat Anda tidak sadarkan diri. Teknik ini dapat mendeteksi semua kenangan di dalam jiwa dan masuk jauh ke dalam jiwa. Jika jiwa terluka parah, itu dapat dengan mudah dibangunkan, dan juga dapat membantu memperbaiki jiwa. Saudara Chen Hao, adik perempuanku nakal, meskipun dia tidak memiliki niat jahat, dia telah melanggar privasimu, biarkan adik perempuanku mengajarimu. Jangan salahkan dia karena bersikap kasar. Kakak senior, Chen Hao hanya terkejut dan penasaran, tidak terkejut sama sekali. Aku tidak akan mengatakannya lagi. Melihat kakak laki-lakinya yang penyayang menatapnya lagi, gadis itu segera diam, cemberut, dan menatap Chen Hao. Terima kasih banyak. Chen Hao terkejut di dalam hatinya, tapi dia tidak sopan sama sekali. Bahkan makhluk teratas di galaksi Haoyu mungkin tidak memiliki keterampilan unik seperti itu. Setidaknya, Chen Hao tidak tahu bahwa tidak ada catatan tentang hal ini bahkan di 3000 jalan. Berikan pada saudara Chen Hao. Oh, mendesis. Bola cahaya putih susu keluar langsung dari alis gadis itu dan melayang menuju Chen Hao.
Chen Hao membuka pikirannya dan segera mengintegrasikannya ke tengah alisnya, dan matanya langsung bersinar karena kegembiraan. Penyembuhan jiwa. Ternyata itu adalah kumpulan rahasia jiwa yang lengkap, termasuk penempaan jiwa, penerapan kekuatan jiwa, dan penyembuhan jiwa. Hanya membaca informasi di benaknya, itu melebihi harapan Chen Hao. Chen Hao yakin bahwa dengan rangkaian keterampilan rahasia jiwa ini, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Anda harus tahu bahwa di galaksi Haoyu dan 3000 jalan dalam pikirannya, tidak ada keterampilan atau rahasia yang dapat secara langsung melemahkan jiwa. Satu-satunya cara untuk memperkuat jiwa dan meningkatkan kekuatan jiwa adalah dengan secara pasif menahan tekanan, hukuman ilahi, ilusi, 7 emosi dan 6 keinginan, serta peningkatan alam, penempaan dan peningkatan pasif, tetapi saudara-saudari ini sebenarnya memiliki teknik pelatihan khusus untuk meningkatkan kekuatan jiwa. Namun, mengingat asal-usul mereka berdua, itu wajar. Karena tuan mereka dapat menyingkat tanda kehidupan, dia secara alami memiliki pencapaian luar biasa dalam jiwa. Saudara Chen Hao, ini yang saya gunakan untuk menukar buah spiritual dengan Anda. Jika Anda berpikir Anda dapat menukar sebanyak yang Anda mau, berikan saja kepada adik perempuan saya. Pada saat ini, pemuda itu membuka sebuah batu giok sebotol lemak kambing di tangannya, dan aroma yang kuat dan memikat keluar. Ini. Chen Hao bertanya dengan sedikit terkejut saat dia melihat ramuan berwarna-warni seukuran kacang kedelai di dalam botol. Pil pemurnian jiwa. Saat mempraktikkan teknik penyembuhan jiwa yang diajarkan oleh adik perempuanku, ambillah satu. Hasilnya akan 2 kali lipat dengan setengah usaha dan meningkatkan kekuatan jiwamu lebih cepat. Itu juga dapat menyembuhkan orang dengan luka jiwa. Jiwa ini refining pil seharusnya baik untukmu. Itu masih berharga, kata pemuda itu tidak yakin. Itu pasti sangat berharga. Meskipun platform spiritual Chen Hao sangat kuat, itu belum benar-benar ditempa sama sekali. Jelas tidak ada keterampilan untuk secara aktif meredam jiwa, dan saya melihat bahwa dia tidak memiliki ingatan tentang pemurnian jiwa pil. Gadis itu menyela. Melalui ingatan gadis itu, Chen Hao juga mengetahui apa yang mereka berdua sebut sebagai Lingtai. Dalam konsep mereka, Lingtai adalah nama kolektif untuk jiwa, keadaan pikiran, dan kemauan. Itu benar, saudaraku, botol pil pemurnian jiwamu jauh lebih berharga daripada buah rohku. Itu bagus. Jika kamu, saudara Chen, mendapatkan buah roh lagi, kamu dapat datang ke gua kami untuk menemukan kami dan masih menukar pil pemurnian jiwa denganmu. Adik perempuan dan aku dibatasi oleh batasan ditinggalkan oleh tuannya. Sebelum memasuki alam abadi surgawi, Anda tidak dapat meninggalkan ruang dengan radius 100.000 mil. Klik. Pemuda itu akhirnya tidak bisa menahannya dan mengeluarkan buah spiritual dan memakannya. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menahan diri, kegembiraan yang terpancar di matanya masih ada. Namun nyatanya, seperti yang dikatakan pemuda tersebut di awal, buah spiritual tersebut hanya untuk memuaskan keserakahan mereka dan tidak ada pengaruhnya sama sekali. Adapun alasannya, itu bukanlah sesuatu yang bisa diketahui oleh Chen Hao. Oke, tidak masalah. Makanan di sini jauh lebih enak, tetapi 9 dewa terlarang ada, dan saya tidak bisa membuka ruang pikiran saya untuk itu. Saat ini, ketika saatnya tiba, Anda juga dapat pergi ke inti. Carilah saya. Dengan kultivasi Xiongtai, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya khawatir tidak ada seorang pun di dunia rahasia primitif ini yang bisa menjadi lawan Anda. Ahem, saudara Chen, kamu bersikap rendah hati, aku mungkin bukan lawanmu. Pemuda itu berkata terus terang dengan sedikit rasa malu dan malu. Bagaimana mungkin, kamu membasmi lebih dari selusin pembudidaya hantu hanya dengan mengangkat tangan? Aku pasti tidak bisa melakukan itu. Itu karena jiwa mereka terlalu lemah. Kamu berbeda, platform spiritualmu bersih dan sebening batu giok, dan jiwamu akan memberiku perasaan berbahaya. Kekuatan magisku tidak dapat melakukan apapun padamu. Tubuh dan energi sejati Anda sama-sama tidak lebih buruk dari saya hanya memiliki peluang 40% untuk menang melawan Anda, dan Anda hanya berada di tahap tengah alam pribumi. Saya berada di tahap akhir. Kuat sekali, pantas saja kakak laki-lakiku begitu kejam padaku. Ternyata dia takut aku dalam bahaya, pikir gadis itu dalam hati setelah mendengar perkataan kakak laki-lakinya. Keluhan di wajahnya tiba-tiba menghilang dan dia berkata, saudaraku, saya baru saja memberitahu Chen Hao bahwa ketika saya berusia 18 tahun dan kita menjadi pasangan Tao, kita bisa mencarinya, oke. Dunia luar sangat menyenangkan. Oke, hanya, saudara Chen Hao, apakah tidak apa-apa? Tentu saja, selama kamu mau, aku bisa membawamu ke alam semestaku. Tapi, kakak,
Kamu dan adik perempuanmu pasti punya nama. Ini, meskipun tuan kita meninggalkan banyak kenangan warisan, dia tidak memberi kami nama. Karena kami ingin pergi ke alam semestamu bersama saudara Chen, mengapa tidak, mari kita ambil nama keluargamu sebagai Chen, dan nama depan kami mengambil jurusan jiwa. Nama adik perempuan saya adalah Chen Ling, dan nama saya adalah Chen Hun. Oke, nama saya Chen Ling, hehe. Saudara Chen, bagaimana menurutmu? Bagus, hanya saja, kata Chen Hao seolah dia sedikit malu. Saudara Chen, beritahu aku. Kamu adalah tanda kehidupan kental dari tuanmu, lahir dan dipelihara. Ini adalah keberadaan yang sangat menakjubkan di alam semesta kita. Tidak seorang pun boleh mengetahuinya, dan tidak seorang pun boleh mengetahui bahwa kamu adalah orang-orang dari primitif ini alam rahasia. Perang ras, alam semesta setelah persaingan untuk supremasi terungkap, saya khawatir hal itu akan menimbulkan konsekuensi yang tidak terbayangkan. Tidak apa-apa untuk mengetahui nama belakang saya. Setelah tiba di alam semesta kita, Anda akan muncul sebagai saudara laki-laki dan perempuan saya, tapi kalian berdua adalah pasangan Tao. Jadi, menurutku lebih baik kalian mengetahui nama belakangku. Ya, namaku Chen Ling, Chen Hao, kamu akan menjadi kakak tertuaku mulai sekarang. Kakak, tolong ganti nama belakangmu dengan kakak laki-lakimu, kata gadis itu sedikit bersemangat. Bagaimana dengan Li Yang? Li adalah nama keluargaku yang lain, dan kamu adalah tubuh roh abadi Ji Yang, kata Chen Hao langsung. Li Yang, oke, karena kakak muda telah menjadi adik perempuanmu, aku akan memanggilmu kakak. Kakak, gua ini adalah musuh seumur hidup tuan kita dan sahabat seumur hidup. Kakak, kamu mungkin punya kesempatan untuk mendapatkannya. Li Yang dengan mudah menerima pengaturan yang disengaja Chen Hao, mengubah topik secara langsung, dan melihat ke pintu bundar merah emas. Musuh seumur hidup, sahabat seumur hidup. Mendengar keraguan Chen Hao, Li Yang tidak membuang waktu dan langsung memadatkan cahaya memori putih susu dan mengirimkannya ke Chen Hao. Itu saja, kata Chen Hao lega. Nada tinggi dan jalan rendah, Chen Hao tampaknya telah melihat adegan dua orang jenius yang hebat, bersaing dan bertarung sepanjang jalan, tetapi juga saling menghargai. Senior ini dan guru kita berada pada dua ekstrim. Guru kita mengambil jurusan jiwa, melembutkan tubuh dengan platform spiritual, dan kemudian melampaui tubuh. Tetapi senior ini pergi ke arah yang berlawanan, mengambil jurusan tubuh, dan melunakkan tubuh. Memelihara platform spiritual, biarkan platform spiritual menjadi daging dan sadari kesatuan tubuh dan jiwa. Saudaraku, tubuh fisik Anda sangat kuat, dan kemungkinan besar Anda dapat mewarisinya. Memori warisan yang ditinggalkan oleh guru kepada kami pada awalnya ditujukan untuk saya dan adik perempuanku yang mewarisinya. Guru berpikir, tubuh roh peri yang sangat yang, atau sangat yin, kamu pasti bisa mendapatkannya. Sayangnya, saya gagal setahun yang lalu, dan kamu juga melihat situasinya sebelumnya, adik perempuan, tidak mungkin untuk membukanya. Saudaraku, kamu dapat mencoba warisan senior ini, jika Anda dapat memperolehnya. Setelah saya dan adik perempuan saya menjadi satu, kami akan meneruskan pengetahuan rahasia tertinggi guru kami kepada Anda sebagai imbalan atas pengetahuan rahasia senior ini selama kami dapat menggabungkan pengetahuan rahasia master dan senior ini menjadi satu, kita pasti akan menjadi yang terkuat di alam semesta. Oke, biarkan aku mencobanya. Tak perlu dikatakan lagi, Li Yang sudah bersemangat. Bagi Chen Hao yang telah menemukan jalannya sendiri, sulit untuk membangkitkan minat Chen Hao pada rahasia seni bela diri biasa, tetapi rahasia jiwa dari dua kakak beradik senior sangat penting baginya, dan ini dapat dibandingkan dengan dua master. Di depannya, bagaimana warisan yang ditinggalkan oleh para senior yang telah berjuang untuk supremasi sepanjang hidup mereka bisa menjadi buruk. Terlebih lagi, senjata ajaib, ramuan, dan harta karun lainnya pasti akan tertinggal. Saudaraku, batasan pada pintu ini sangat kuat. Hati-hati, saya hanya mencobanya di saat kritis dan tidak terbuka. Itu saja, saya diserang. Gadis itu, Chen Ling, memanggil kakak laki-lakinya dengan lancar dan mengingatkan Chen Hao. Chen Hao menarik napas dalam-dalam, melepaskan persepsi jiwanya yang kuat, menatap pintu emas merah, dan mendekat selangkah demi selangkah. Ketika dia berada 10 meter jauhnya, dia berhenti simbol misterius di pintu seni. Kakak senior, apakah benar-benar ada harapan untukmu? Gadis muda Chen Ling tampak sedikit ketakutan. Dia menatap Chen Hao yang berdiri di depan gerbang emas merah tanpa bergerak selama 3 menit dan berkata, saya baru saja menyerang. Pikiran saya hampir dikalahkan,
dan tubuh saya rusak parah oleh tekanan yang berkembang dalam sekejap. Pelankan suaramu. Saudara Chen Hao seharusnya sangat menjanjikan. Sang guru telah melatih kita dengan kondensasi kekuatan supernatural yang menantang surga, yang membuat tubuh fisik kita secara langsung menyingkirkan tubuh fana, menutupi kekurangan dari sang master. Mengutamakan jiwa. Dikatakan bahwa di alam yang sama, tubuh fisik yang murni seharusnya tidak ada seorang pun yang lebih kuat dari kita, dan untuk platform spiritual, itu adalah keuntungan kita. Dari kebijaksanaan spiritual yang diperoleh hingga kelahiran kita, kita telah melewati tahun-tahun yang tak ada habisnya bahkan jika jiwa kita belum lengkap sebelum kita dilahirkan, kita dapat menggunakan rune dan energi yang dipadatkan oleh master, juga ditingkatkan itu telah mencapai titik melampaui yang abadi. Inilah sebabnya kami telah mencapai keadaan seperti itu hanya dalam waktu 10 tahun sejak kami dilahirkan. Namun saya dapat merasakan bahwa saudara Chen Hao lebih kuat dari saya baik dalam tubuh fisik maupun platform spiritual. Platform spiritual, dia tidak akan melakukannya gunakan saja. Selusin kultivator barusan berasal dari alam semesta yang sama dengan saudara Chen Hao. Mereka tidak dapat dibandingkan dengan saudara Chen Hao tidak mengerti, siapa yang dapat. Oh, kakak senior, saya masih belum mengerti. Ingatan yang ditinggalkan guru kepada kita mengatakan bahwa kita harus mencobanya ketika kita sangat yang atau yin sebelum kita dapat memperoleh warisannya. Tetapi kakak laki-laki tertua saya jelas tidak terlalu ekstrim yang atau yin. Fisik. Bukankah itu karena kamu malas? Aku lahir setahun lebih awal darimu. Lihatlah kekuatan tempurmu saat ini. Guru meninggalkan kita kenangan warisan, dan juga meninggalkan banyak panduan dan rahasia kultivasi, yang belum pernah kamu lihat. Begitu kita menjadi satu, kita akan memulai jalur guru mulai sekarang, dan kita tidak dapat lagi mengubahnya. Niat awal guru adalah agar salah satu dari kita mewariskan warisan senior ini, dan kemudian melalui kesatuan kita berdua, kita bisa mencoba mengatasinya. Tunjukkan cara pamungkas keduanya, di sini Anda dapat memahaminya sebagai jalan samping, jalan yang menipu. Meskipun dikatakan ada banyak cara untuk mencapai tujuan yang sama, hanya jalan yang benar yang dapat menghindari jalan memutar dan mencapai puncak dia pada akhirnya. Dan senior ini kami memiliki kekuatan dan kelemahan, tetapi tidak satu pun dari mereka yang dapat menembus belenggu dan mencapai puncak yang sebenarnya. Sayang sekali Tuan telah memadatkan kami ke langit, tetapi kami masih tidak dapat memperoleh warisan dari senior ini. Li yang menatap Chen Hao yang tidak bergerak dan berbisik kepada adik perempuannya, kata. Meskipun dia hanya 1 tahun lebih tua dari adik perempuannya ketika dia lahir, Li yang berbeda dari adik perempuannya yang suka bermain dan malas. Ketika platform spiritual belum sepenuhnya dibangun, dia mulai mencerna dan menyerap kenangan warisan yang bisa dibuka setelah ia lahir, ia bahkan menyusup ke dalam warisan sang master. Dalam hal pengetahuan dan kultivasi, dia jauh melampaui adik perempuannya. Tidak, dalam sekejap mata, 2 jam berlalu. Ketika Chen Ling hampir pingsan, Chen Hao tiba-tiba mengucapkan 2 kata ini. Saudaraku, kamu bahkan belum mencobanya. Kenapa kamu tidak bisa mengatakan tidak? Chen Ling muncul di depan Chen Hao dalam sekejap, mengangkat wajahnya yang sedikit kekanak-kanakan dan mengerutkan kening saat dia bertanya. Saudara Chen Hao, apakah kamu ingin memecahkan rune? Li yang juga muncul diam-diam di samping Chen Hao dan bertanya. Yah, sayang sekali rune ini benar-benar di luar jangkauan apa yang dapat saya pahami, pikiran saya terintegrasi ke dalamnya, dan saya tidak dapat melihat misteri apapun, dan saya tidak dapat memulai. Itu sudah pasti. Saudara Chen Hao, ranah senior ini, rune yang dia kental dengan santai bukanlah sesuatu yang dapat kita pahami, belum lagi bahwa rune tersebut secara khusus ditinggalkan oleh pewaris pilihannya. Saya pikir satu-satunya cara adalah dengan menyerang. Tentu saja, kekuatan kita secara alami tidak mungkin ditembus dengan paksa. Saudaraku, bukankah itu sama dengan jika kamu tidak mengatakan apa-apa? Kata Chen Ling. Saya mengerti, maksud Anda hanya serangan kuat yang dapat menemukan cara untuk membukanya, kata Chen Hao sambil berpikir. Ya, menurutku senior ini mengambil jurusan tubuh fisik, jadi memilih penerus harus memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk tubuh fisik. Belum tentu, kakak senior, kamu baru saja mengatakan bahwa karena guru kita memahami bahwa dia dan senior ini sama-sama ekstrim, mungkin senior ini juga mengerti. Maka, kemungkinan besar persyaratan untuk platform spiritual sangat tinggi. Pokoknya, untuk mendapatkannya setelah warisan, melembutkan tubuh fisik dapat dengan cepat meningkatkan tubuh fisik. Chen Ling tiba-tiba berkata, matanya yang jernih dan lincah bersinar dengan kebijaksanaan. Ini, apa yang dikatakan adik perempuan junior masuk akal. Apakah itu berarti,
Ada persyaratan untuk platform spiritual dan tubuh fisik. Tubuh dan platform spiritualmu sangat kuat, jadi kamu tidak berhasil. Chen Hao memandang Li Yang dan berkata, meskipun Li Yang mengatakan bahwa dia lebih kuat darinya, Chen Hao dapat merasakan apakah itu kekuatan fisik atau kekuatan jiwa, Li Yang tidak kalah darinya. Jika kita benar-benar ingin bertarung, Chen Hao tidak memiliki peluang untuk menang, apalagi 40%, bahkan 10%. Ini, mungkin senior ini telah mengeluarkan aku dan adik perempuanku dari kompetisi. Li Yang merenung catatan yang ditinggalkan oleh guru pernah mengatakan di akhir bahwa ketika saya sedang memadatkan tanda kehidupan saya dan adik perempuan saya pernah menawarkan untuk membantu senior mengembunkan ahli waris, tetapi ditolak. Tentu saja, guru masih sangat marah dan menggunakan komentar 4 karakter saya tidak tahu harus berbuat apa. Inilah sebabnya guru meninggalkan pesan yang meminta kita untuk mencobanya. Saudara Chen Hao, berikan cobalah. Kami akan membahasnya dan mendiskusikannya. Tidak akan ada hasil. Jangan khawatir, tanda di pintu emas merah ini hanya akan menyakiti orang, tetapi tidak akan membasmi Anda akarmu. Aku dapat membantumu pulih seketika. Baiklah, kalian mundur. Ledakan. Energi seluruh tubuh Chen Hao meledak seketika, energinya melonjak ke langit, dan kekuatan jiwa serta kekuatan fisiknya diaktifkan dengan hebat. Tapi dia tidak menggunakan kekuatan magis apapun. Bang! Dengan langkah tiba-tiba, gunung berguncang dan tanah berguncang. Sosoknya seperti naga yang keluar dari jurang, bayangannya berkedip-kedip, dan dia meninju. Pukulan sederhana, tapi itu mengumpulkan semua kekuatan Chen Hao. Meskipun tidak mengandung kekuatan magis, pukulan ini cukup untuk mengubah master puncak biasa dari alam peri bumi menjadi debu. Kakak sangat kuat, mata Chen Ling melebar, akhirnya mengerti mengapa kakak laki-lakinya mengatakan dia hanya memiliki peluang 40% untuk menang melawan Chen Hao. Meskipun pukulan ini tidak mengandung hukum magis apapun, dia, yang mengambil jurusan jiwa, dapat dengan jelas merasakan betapa kuatnya platform spiritual Chen Hao saat ini. Kekuatan jiwa, kemauan, dan keadaan pikiran semuanya mekar dengan cahaya kristal terang di dalam dirinya pikiran, hampir pada titik di mana segala sesuatunya kedap air, mustahil untuk menyerang jiwanya. Selain itu, dapat dipastikan jika Chen Hao mengetahui sedikit tentang serangan Ling Tai, pikiran spiritualnya yang memasuki pikiran Chen Hao akan langsung musnah. Selain itu, dia mendapatkan sebagian besar ingatan Chen Hao dan tahu betul tentang masa lalu Chen Hao. Kekuatannya saat ini, kecuali ingatan misterius dari planet biru, semuanya diperoleh melalui latihan keras selangkah demi selangkah, masa kecil yang sulit, dan pelatihan yang mandul. Lingkungan. Dia telah melalui bahaya hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, untuk mencapai seperti sekarang ini. Dibandingkan dengan kondisi unik yang dia dan kakak laki-lakinya diberkati, jaraknya jutaan mil. Inilah sebabnya Chen Ling menerima Chen Hao sebagai kakak laki-laki tertua dengan begitu mudah. Pada saat ini, pukulan Chen Hao menyebabkan matanya yang jernih dipenuhi dengan pemujaan dari lubuk hatinya. Hai, ledakan. Dengan sepak terjang dan tinju lurus, saat tinjunya menyentuh pintu emas merah dengan energi, kekuatan jiwa, dan kekuatan fisiknya, dan dengan teriakan keras Chen Hao, tiba-tiba terasa seperti sungai meluap dan gunung berapi meletus. Ci. Pada saat yang sama, di gerbang emas merah, rune yang rumit dan misterius bersinar terang, dan tekanan yang menakutkan serta kekuatan rebound seperti gunung melonjak di atas Chen Hao. Berdengung. Dalam sekejap, Chen Hao merasakan rune misterius mengalir di sepanjang tinjunya dan mengalir ke tubuh, jiwa dan raganya. Pada saat yang sama, rasanya seperti memasuki tsunami yang mengamuk, atau jatuh ke dalam badai pasir yang menutupi langit dan matahari gajah naga bergegas dari belakang. Menghancurkan jiwa, kegelapan menyapu, memotong setiap inci daging dan darah seperti pisau tajam. Engah. Tanpa ketegangan sama sekali, Chen Hao memuntahkan seteguk darah. Mata gelapnya penuh dengan keterkejutan. Aura kematian yang menghancurkan tubuhnya dan menghancurkan jiwanya membuat Chen Hao merasa begitu nyata, tak tertahankan, dan tak berdaya untuk pertama kalinya. Hambatan, hidup dan mati tidak bisa dikendalikan oleh diri sendiri. Saudaraku, cepat mundur. Chen Ling dan Li yang sama-sama ngeri dengan pemandangan di depan mereka. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Chen Hao akan memilih untuk memusatkan seluruh kekuatannya ke dalam tinjunya dan langsung memukulnya. Li yang telah mencoba berkali-kali sebelumnya. Meskipun dia juga memikirkan tentang dampak keras dari kontak fisik langsung, setiap kali, selama dia mengumpulkan kekuatannya, dia tidak bisa berada dalam jarak 2 meter dari gerbang emas merah, dan dia akan melakukannya. Tiba-tiba diletuskan oleh jimat itu. Wen Lili dipukul dengan keras dan dipukul mundur,
tetapi Chen Hao memukulnya dengan keras dengan pukulan yang berat. Tetapi pada saat ini, tekanan dan kekuatan yang dikeluarkan oleh rune di gerbang benar-benar menakutkan. Bahkan puluhan kaki jauhnya, Li Yang merasa tubuhnya seperti sedang dihancurkan dan platform spiritualnya hancur, belum lagi diselimuti oleh energi dari rune. Cek, Li Yang tidak ingin Chen Hao mati seperti ini. Meskipun dia terlihat dewasa di permukaan, dia memiliki kepolosan seperti anak kecil seperti adik perempuannya. Dia tahu bahwa memakan buah spiritual itu pada dasarnya tidak berpengaruh pada kultivasinya sendiri, tapi dia masih rakus akan rasanya yang enak. Dia tidak pernah meninggalkan tempat ini, dan dia juga penuh rasa ingin tahu dan kerinduan yang tak terbatas terhadap dunia luar. Meskipun dia telah bertemu banyak praktisi selama periode ini, satu-satunya dia dapat berinteraksi dengannya adalah Chen Hao. Jika dia mati seperti ini, dia dan adik perempuannya tidak tahu kapan mereka akan bertemu dengan orang yang begitu kuat yang tidak memiliki niat buruk terhadap kakak dan adiknya. Oleh karena itu, mengetahui bahayanya, ketika dia melihat Chen Hao menyemburkan panah darah, tubuhnya akan hancur, dan platform spiritual retak, dia masih membentuk segel tangan besar di kekosongan secepat mungkin, mencoba menarik Chen Hao keluar. Ledakan. Namun, cetakan tangan besar yang dibentuk oleh Li Yang dimusnahkan saat menyentuh cahaya rune. Jangan datang. Aku mengikuti penilaian. Pada saat ini, Chen Hao tiba-tiba berkata dengan susah payah. Auranya melemah dengan cepat, tetapi tubuhnya hampir hancur, dan jiwa dalam pikirannya hampir berubah menjadi bubuk itu telah berhenti. Chen Hao berlumuran darah, tetapi matanya yang ketakutan bersinar dengan warna yang tegas saat ini. Dia tahu betul bahwa pada saat itu, jika paksaan dan kekuatan rune ini mencoba membasminya, dia akan berubah menjadi bubuk pada saat ini, dan tubuh serta jiwanya akan hancur. Tapi ternyata tidak. Tepat ketika Chen Hao merasa tak tertahankan bahwa dia akan mengaku di sini, rune yang dituangkan ke dalam jiwa dan tubuhnya tidak lagi menyerangnya, tetapi melakukan perjalanan sepanjang jiwa dan tubuhnya untuk menjelajah, dan bahkan memori Chen Hao semua sel dipindai satu persatu. Gemerincing. Li Yang dan Chen Ling yang tertegun menatap Chen Hao dengan sedikit kekhawatiran dan sedikit kegembiraan. Waktunya tidak berlangsung lama, yaitu, Chen Hao baru saja menghentikan Li Yang menyelamatkannya. Dalam 3 napas terakhir, tekanan dan kekuatan rune yang keras dan menakutkan tiba-tiba berubah, dan sepertinya berubah menjadi Bima Sakti. 9 surga, mengalir turun. Pada saat yang sama, gerbang emas merah bersinar dengan cahaya putih terang, seperti gerbang ruang dan waktu. Setelah ditelan dan ditutup, sosok Chen Hao berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke dalamnya. Cahaya putih menghilang dan semuanya kembali sunyi. Masuk, ada di. Li Yang dan Chen Ling berpegangan tangan erat dan saling memandang dengan kaget dan gembira. Saudaraku, dia sangat hebat. Adik perempuan, kamu tunjukkan padaku kenangan kakak tertuamu. Mulai sekarang, kami akan mengikuti kakak tertuamu ke alam semesta lain. Beritahu aku lebih banyak tentang itu. Tidak, kamu sangat jahat padaku barusan. Chen Ling memutar matanya. Kakak senior, apakah kamu tidak takut dalam bahaya? Lagi pula, tanpa izin kakak, itu hanya pertukaran kenangan. Itu tabu bagimu untuk mengintip ke dalam anu. Kakak muda, ayo tunjukkan pada senior saudaraku. Aku akan memberimu lebih banyak buah spiritual itu. Aku akan menyimpannya. Poin-poin penting, kata Li Yang. Buah spiritual itulah yang ingin aku tukarkan. Kamu ingin memakannya, tetapi kamu berpura-pura, kamu ingin melihat ingatan kakak laki-lakimu, dan kamu berpura-pura, Ahem, baiklah, ayo segera tunjukkan pada kakak senior. Wajah Li Yang memerah dan dia berkata sedikit malu, tunjukkan pada kakak senior, dan aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Rahasia apa? Kakak senior, apakah kamu punya rahasia dariku? Ini, karena kamu tidak belajar dengan giat dan bahkan belum membaca catatan tulisan tangan guru. Tentu saja kakak senior memiliki rahasia yang tidak kamu ketahui. Kalau begitu aku akan kembali dan melihat sendiri, hehe. Terserah kamu. Li Yang melepaskan tangan Chen Ling dengan depresi, terlihat marah. Jika Chen Hao melihat Li Yang seperti ini, dia mungkin tidak dapat menghubungkan Li Yang saat ini dengan penampilan dewasanya sebelumnya. Jangan marah, aku akan memberikannya padamu. Cukup. Setelah mendengar apa yang dikatakan adik perempuannya, Li Yang berbalik, tersenyum dan berkata, aku akan memberitahumu juga. Ah, segera? Mata Chen Ling membelalak karena terkejut, menatap Li Yang dengan ragu, dan berkata saudaraku, apakah ini benar? Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Ini hanya tebakan guru, karena senior itu sangat ahli dalam seni deduksi. Tapi sekarang tampaknya itu benar.
Sungguh dunia yang indah. Kakak Chen Hao luar biasa. Liang berkata dengan terkejut sambil menjawab pertanyaan adik perempuannya dan mencerna ingatan dari adik perempuannya. Bang! Cahaya putih menghilang, dan Chen Hao jatuh ke tanah seperti nangui mati. Apakah kamu sudah masuk? Menahan rasa sakit jiwa dan tubuhnya yang hampir pingsan, Chen Hao berjuang untuk duduk. Sekilas, ruang bawah tanah yang kosong itu seperti dunia yang mandiri, bintang yang tak terhitung jumlahnya, matahari dan bulan menggantung tinggi, dan cahaya peri masih ada. Naga dewa kuno yang berputar-putar dan terbang, gajah raksasa kuno dengan kakinya di bumi dan langit di atas kepalanya, naga dan kuda binatang suci yang agung dan agung, binatang dewa kilin yang mekar dengan kekuatan bumi tanpa batas, dan banyak lagi binatang langit berbintang yang belum pernah dilihat Chen Hao sebelumnya, menginjak bintang-bintang, dengan matahari dan bulan di atas kepala mereka, masing-masing tampak hidup, memancarkan tekanan nyata. Apakah itu benar? Mata Chen Hao membelalak kaget. Awalnya, dia mengira ini adalah pola yang diukir di langit-langit dan dinding gua, tetapi setelah mengamati induksi dengan cermat, dia menemukan bahwa bintang, matahari, bulan, dan makhluk kuat yang tampak hidup tidak hanya luar biasa dan nyata, tetapi juga setiap detailnya terlihat jelas. Lebih penting lagi, materialnya sama sekali bukan material dari dinding batu, tapi seolah-olah tubuh asli Wuxiang telah mendorong matahari, bulan, bintang dan binatang ke dalam dinding batu. Ini adalah kekuatan sejati. Chen Hao menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan rasa takut di hatinya. Di masa lalu, dia hanya mengetahui keberadaan seperti itu dalam legenda yang tercatat di galaksi Haoyu, tetapi ketika dia benar-benar melihat jejak yang ditinggalkan oleh kekuatan kuno, dia masih sangat terkejut. Meraih bintang dan menangkap bulan, menghancurkan bintang dengan tinju, seberapa kuat yang Anda perlukan untuk melakukan ini? Jika bukan karena fakta bahwa binatang purba yang terkondensasi di dinding batu ini telah kehilangan nyawa mereka, Chen Hao akan dihancurkan oleh tekanan belaka. Tapi sekarang, sisa tekanan dari jenazahnya memberi Chen Hao perasaan yang tak tertahankan. Matahari, bulan dan bintang di atap gua juga tidak diukir, tetapi dipadatkan menjadi dinding batu. Namun, itu bukanlah matahari, bulan, dan bintang yang sebenarnya. Chen Hao tidak tahu apa yang sebenarnya, tapi dia bisa merasakan energi mengerikan yang terkandung di dalamnya, dan energi ini adalah dasar untuk mempertahankan gua warisan. Lalu, apa itu? Ketika Chen Hao berdiri dengan susah payah, dia melihat kolam melingkar yang tenggelam di tengah dunia bawah tanah. Kolam itu berdiameter 10 kaki, memancarkan cahaya warna-warni, dan dikelilingi oleh rune untuk melindunginya, membentuk penghalang di kolam renang. Ada alur linier padat yang tersebar di sekitar kolam air Ziyah, memanjang ke segala arah. Chen Hao mengamati dengan cermat dan menemukan bahwa alur linier memanjang hingga alur berbentuk mangkuk melingkar dengan diameter hanya setengah meter tepat di bawah mayat binatang purba. Apa hubungan antara binatang mitos kuno ini dan kolam air pusat? Alur linier ini tampaknya menghubungkan kolam air pusat dan binatang mitos kuno. Chen Hao yang terluka parah berjalan maju selangkah demi selangkah. Meskipun tekanannya menjadi semakin kuat, itu tidak membahayakan Chen Hao. Selain itu, Chen Hao menemukan bahwa saat dia mendekat, cahaya warna-warni yang menutupi kolam air tampak menjadi semakin terang. 7 warna mengalir, cahaya peri masih ada, dan aroma samar keluar. Aroma semacam ini adalah bukan milik Chen Hao. Hanya menghirup sedikit aroma apapun di benaknya membuat Chen Hao merasa gembira dan nyaman, dan rasa sakit di tubuh dan jiwanya yang hampir roboh menjadi sangat lega. Terlalu kuat, baunya saja meningkatkan kecepatan pemulihanku lebih dari 10 kali lipat. Ada apa? Tidak mungkin minum pil. Ini kolam. Mungkinkah? Chen Hao tiba-tiba melihat binatang purba yang telah kehilangan nyawanya dan masih memancarkan paksaan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kemunculan binatang mitos ini awalnya membuat Chen Hao merasa aneh, tapi sekarang dia tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak peduli bagaimana postur monster mitos kuno itu, bagian tengahnya pasti berupa alur berbentuk mangkuk yang menghadap langsung ke tubuh, dan di setiap alur linier yang mengarah ke kolam tengah, meski sudah lama mengering, masih ada jejak masa lalu, cahaya kristal samar dengan warna berbeda. Kolam darah yang dibentuk oleh darah ratusan binatang suci terkuat dari zaman kuno. Alasan mengapa itu bukan noda darah adalah, itu adalah darah dari binatang purba tertinggi. Baik itu manusia atau binatang purba, ketika tubuh ditempa hingga batasnya, ia akan bermutasi, dan warnanya di malam bersalju akan berbeda, dan mereka akan berkumpul di genangan darah. Setelah tengah, berubah menjadi 7 warna, setelah segel rune, meskipun saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu, energi darah belum hilang.
Baru setelah saya menerobos batasan dan masuk ke sini, batasan rune perlahan terbuka, jadi saya awalnya tidak mencium wanginya. Aku baru menciumnya sekarang. Darah kuat dari binatang buas digunakan untuk merendam tubuh. Itu adalah cara paling langsung untuk melunakkan tubuh fisik. Dan senior ini mengambil jurusan tubuh fisik, dan platform spiritual adalah inkarnasi. Kumpulan darah ini pasti ada tempat warisan. Berdengung. Ketika Chen Hao dalam keadaan bersemangat dan perlahan mengulurkan tangannya untuk menyentuh cahaya warna-warni, kekuatan melahap yang mengerikan tiba-tiba datang. Belum lagi Chen Hao tidak melawan, bahkan jika dia melawan, itu tidak akan berpengaruh pada saat ini. Celepuk. Cairan kental berwarna-warni itu langsung menenggelamkan Chen Hao. Dalam sekejap, aroma yang kuat mulai menembus dengan keras ke dalam tubuh Chen Hao dari sayap hidungnya dan bahkan pori-pori di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, perasaan lega benar-benar hilang. Sebaliknya, sel-sel di sekitarnya diserang oleh energi kekerasan dan runtuh hampir seketika. Pada saat yang sama, platform abadi jiwa Chen Hao menunjukkan tekanan yang tak ada habisnya, tetapi dia tidak dapat melihat fluktuasi misterius. Penjaga, jatuh ke dalam keadaan setengah terjaga dan setengah tertidur, segalanya berubah itu kabur, seolah-olah nyata dan ilusi, rasa sakit karena kerundewa sel fisik tidak jelas, jiwa hancur, dan rasa sakit karena runtuhnya platform spiritual berkurang 100 kali 1000 kali. Sosok yang tinggi dan perkasa seperti dewa perang muncul di depan Chen Hao dalam kesadaran kabur, suara jalan Sansekerta meraung, dan hukum magis memenuhi udara. Sejumlah besar informasi secara pasif diintegrasikan ke dalam ingatan Chen Hao. Dia kabur, tanpa keterkejutan, ketakutan, atau keinginan untuk menjelajah. Beberapa hanya kabur, setengah tidur, dan setengah tidur. Bangun dan terima semua itu menyatu ke dalam pikiran dan tubuh Anda. Warisan. Inilah warisan yang sebenarnya. Yang diwariskan bukan hanya ilmu unik dan Taoisme, tetapi juga warisan ingatan dan ciptaan tertinggi reinkarnasi. Ini bisa dianggap sebagai kelanjutan hidup. Berada di kolam darah binatang suci paling kuat di dunia, Chen Hao bingung. Tubuh fisik dan platform spiritualnya sebenarnya telah runtuh saat dia masuk dan bergabung ke dalam kolam darah lihat Chen Hao, karena dia telah membusuk, jiwa dan tubuhnya telah membusuk sepenuhnya. Tapi rune kuno misterius membuat segala sesuatu yang rusak dalam kehidupan Chen Hao mempertahankan hubungan yang halus namun berkelanjutan. Dapat dikatakan bahwa dia telah menjelma menjadi genangan darah. Waktu berlalu, dan tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Kolam darah yang berjadewa perlahan-lahan menjadi tenang, hanya dengan gelombang cahaya yang beriak, dan kekuatan darah yang tak ada habisnya perlahan berkumpul di inti kolam darah. Kumpulan darah itu seperti plasenta, darah binatang mitos itu seperti cairan ketuban, dan Chen Hao seperti bayi yang secara bertahap terbentuk di tubuh ibu. Ia berada dalam keadaan kebingungan, seolah-olah kecerdasan spiritualnya baru saja lahir, kabur, tanpa kesadaran, hanya dengan secercah perasaan, melalui proses evolusinya sendiri, eranisasi daging dan darah, dan penyusunan kembali dari platform spiritual. Seiring berjalannya waktu, Chen Hao menjadi semakin sadar dari kekaburan. Semakin dia terjaga, semakin hebat rasa sakit yang dideritanya, dan dia bahkan tidak bisa pingsan bahkan jika dia menginginkannya. Tubuh tidak dapat bergerak dan jiwa tidak dapat dimusnahkan, sehingga ia terpaksa menanggung rasa sakit yang tiada habisnya dan tekanan yang tiada habisnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Chen Hao berpikir bahwa dia berharap dia bisa mati dengan cepat, tetapi tidak peduli apa yang dia pikirkan, itu sia-sia. Setelah sepenuhnya bangun, Chen Hao mengaum dengan gila di benaknya sepanjang waktu, mengertakkan gigi untuk menahannya. Lautan penderitaan seakan tiada habisnya. Di luar gua, di luar gerbang merah emas, Li Yang dan Chen Ling duduk bersila berhadapan, dengan keempat telapak tangan saling bersendewa, seluruh tubuh mereka bersinar dengan cahaya terang, dan dua Qi Yin Dan yang menyatu dan mengelilingi mereka, memancarkan tekanan spiritual yang sangat menakutkan. Apakah ada yang datang lagi? Tiba-tiba, Li Yang membuka matanya, dan dua sinar cahaya melintas. Kakak senior, aku akan datang. Lihat saja, Chen Ling juga membuka matanya, dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Yah, orang-orang yang datang semakin kuat, jadi berhati-hatilah, dan jangan membasmi orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Aku tahu, tidak ada yang menyebarkan berita ini. Apa yang akan kita makan, kata Chen Ling. Sudah setengah tahun sejak Chen Hao masuk ke dalam gua. Dalam setengah tahun terakhir, 6 kelompok pembudidaya telah memasuki dunia bawah tanah. Namun, mereka semua diblokir oleh Li Yang dan Chen Ling, dan tidak ada kesempatan untuk melakukannya mendekati gerbang emas merah. Tentu saja,
Keduanya tidak membasmi orang begitu saja. Dengan kata lain, dengan sedikit hukuman, buah spiritual itu diambil secara diam-diam. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang mengetahui keberadaan mereka berdua, dan mereka diusir dari dunia bawah tanah dalam keadaan linglung. 720.